Nah ini kan seperti ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera untuk kita semua. Ya, nih pemirsa, saya akan sapa rekan-rekan pemirsa semua yang ada di rumah. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Handika Karnawan. Nah, kali ini kita akan membahas suatu program bagaimana kita punya solusinya bebas hutang dan riba. Sudah ada nanti narasumber yang akan duduk bersama saya. Oke, saya akan lihat pemirsa yang hadir. Saya ucapkan selamat datang. Oke, selamat datang. Oke ya. Selamat datang pemirsa yang hadir, dan ini ya, selamat datang. Oke, mungkin saya yang udah masuk, selamat datang. Yang udah bisa melihat saya, selamat datang juga. Salam sehat untuk kita semua. Dan nanti kita akan banyak ngobrol nih bersama beliau-beliaunya, bagaimana agar kita pemirsa semua memiliki solusi bagaimana terbebas dari yang namanya hutang, pinjaman, kredit, dan lain sebagainya. Oke, ini ada Ibu Rida Mulyani, selamat datang. Pak Muhammad Wahid, Bu Sitiarti Rahma, Pak Sarmo Winoto, selamat datang. Oke, Jember hadir. Siap Pak Samsudin. Mbak Eva Ramadhani hadir, Pati hadir. Oke. Umi Azara, Justina Sidoarjo hadir, Tanjung Pinang hadir, Klaten hadir. Mantap. Oke, selamat datang saya ucapkan ya. Dan Mbak Fania Yunda, admin ini, selamat datang. Jember, wah luar biasa ini. Antusiasnya banyak sekali dari Jawa Timur. Jember, Mojokerto, tetangganya Jember. Wow, Tanjung Pinang jauh. Selamat datang. Cikarang hadir, selamat datang Ibu Wiwit Manda. Pak Bambang Mojokerto, Cibitung, Pak Busarini Abdul. Wah, Pak Dedi Nunung, Tonggo Yogyakarta, selamat datang Pak Dedi. Bu Nur, selamat datang. Jember, Jawa Timur. Sidoarjo, Jawa Timur lagi. Padang, Pak Endro. Bu Dewi, Sidoarjo. Wah, Jawa Timur banyak sekali nih ya pun saya. Sidoarjo, Malang, Jember, Mojokerto. Oh iya, suaranya hilang. Suaranya. Oke, mungkin pemirsa suara saya bisa dengar suara saya, pemirsa, ya. Bogor, Bu Retno, halo, selamat datang. Trenggalek, Bunda Twista, selamat datang. Wah, Jawa Timur luar biasa. Yuk, Jawa Tengah. Mana ini kok belum ada ya Jawa Tengah ya? Jambi, Pak Tommy, selamat datang. Pak Tommy Zendrato. Wah, mantap. Tarakan, Mas Ahmad, selamat datang. Oke, Riau ada, wah Riau Bu Ria Handayani, selamat datang juga. Solo ada Bu Tri Winarse, selamat datang Bun. Jenjang Sopan Garut Jawa Barat, selamat datang. Pak Wahid, suara mantap di sini jelas. Oke, Denpasar siap Pak Mas Ruri. Palembang Pak Herliadi Malkan, selamat datang Pak Herli. Bu Rida Jambi, selamat datang. Nah, ini Tonggo Dewe nih. Pak Sugeng Jogja, selamat datang. Oke, si Riau jelas bisa. Oke, siap Bu Fani, siap. Oke, Bu Yuni dari Riau, selamat datang, selamat hadir. Cikarang siap. Oke, dan kurang lebih sebentar lagi ya kan saya hadirkan bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, guys. Cikarang, selamat datang. Masih 50 pemirsa ya.
sambil menunggu pemirsa yang lain ya dari rekan-rekan semua. Wah, dari Pati Jawa Tengah, Bu Heni, selamat datang Bu Heni. Semoga sehat selalu rekan-rekan, sahabat Facebook, sehat selalu dan diberikan keberkahan, kelancaran rezeki selalu. Allahumma amin. Banjarbaru, Kalsel hadir, Bu Dewi. Assalamualaikum, selamat datang Bu Dewi. Oke. Sunter Ibrahim, Pak Ibrahim, selamat datang Pak Ibrahim. Banda Aceh, wow mantap ini dari Sabang ini. Pak Mutar Hasim, selamat datang, assalamualaikum. Banda Aceh. Pak Imam Bayaki dari Bali, ya selamat datang Pak Imam. Di sini suaranya jelas. Oke, siap Ibu Yuni, siap. Surabaya, selamat datang Pak Edi. Oke, selamat datang ya rekan-rekan semua ya. Kurang lebih 5 menit lagi akan kita mulai dialog yang sangat luar biasa bersama inspiratif narasumber yang menginspirasi bagi saya. Insya Allah juga akan menginspirasi untuk rekan-rekan semuanya. Oke Pak Samsul, selamat datang, selamat hadir dari Surabaya Pak Samsul Adi. Dan selamat datang juga Edi Siswanto, Semarang, Jawa Tengah. Halo, assalamualaikum Pak Adi, ini Adi Semarang. Siap Pak Adi, sehat selalu. Riau hadir Pak, Masya Allah luar biasa, semangat rekan-rekan untuk belajar. Dan Riau, Pak Siregar Putra, jauh-jauh ini ya, ada yang Kalimantan, Aceh, Pasuruan, Jawa Timur, dari Jawa Tengah, semua pokoknya ya, saya ucapkan selamat datang untuk semuanya ya, pemirsa-pemirsa di grup ini. Ibu Tata, selamat datang dari Payakumbuh, Tangerang, Bekasi hadir. Oke mantap Pak Mutar, siap Bu Tata, selamat datang, selamat hadir. Bu Retno, Bekasi, Riau, Siregar, Madura, belum ngerti produknya. Siap Bu Putri. Oke, Klaten, Pak Abdul, assalamualaikum. Deket ini. Waalaikumsalam Pak Andi, Mas Sau. Waalaikumsalam Pak Abdul, Klaten ya. Oke pemirsa, saya ucapkan selamat datang pemirsa semua ya yang melihat acara live ini. Dan sudah bersama saya narasumber inspiratif yang bagaimana kita akan ngobrol hal yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana kita bisa memiliki solusi untuk terbebas dari yang namanya hutang dan riba. Oke Bu Junita, salam gue berkah nur riba dari Jambi ya. Waalaikumsalam Bu Junita dari Jambi. Ya, semoga sehat selalu Bu Junita dan keluarga. Oke ya pemirsa semua, Mojokerto siap, Mojokerto. Wah Jawa Timur ini banyak ini, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Madura, luar biasa antusiasnya di Jawa Timur ini. Dari Jambi juga antusiasnya nggak kalah ini, ada Pak Jeffrey hadir, salam Pak Jeffrey. Rosmala Dewi. Oke, sekarang waalaikumsalam Pak Gumbara Irmanto. Kerinci, Masya Allah, Kerinci. Halo Pak Dupan Giat Tosa. Waalaikumsalam Bu Jifna Iskandar, Karawang, siap dari Karawang ya. Oke. Ya, sekarang saya sudah bersama narasumber yang inspiratif sekali ya, Nufriti Eskatili ya. Salam keberkahan Noriba, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji dari Lipo Cikarang, oke siap Pak Haji, siap. Oke, selamat datang
pemirsa yang baru hadir, selamat bergabung ya bersama grup. Oke, selamat datang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta siap. Pak Aldi dari Klaten, Aldi Yuda siap. Pak Aldi. Pak Raden, salam sinergi. Gue berkah Nuliba. Wah, dari Sumatera Selatan ini ada Pak Mudrik Letnan, ya. Muratara Sumsel, Mojokerto lagi, mantap Mojokerto. Mantap nih Jawa Timur nih. Oke, wah. Ya, selamat datang Pak Rudianto. Wah, Blitar ada Mas Koirul Ma'ruf. Oke, selamat datang Jawa Timur lagi. Gue mungkin bisa absen ya teman-teman yang sudah masuk grup. Dari mana kotanya? Waalaikumsalam Pak Rudianto. Salam sehat Pak Rudi dari Jambi. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, ini saya sudah bersama sosok yang inspiratif sekali, Bapak Ibu pemirsa semua. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat luar biasa tentunya. Ini topik yang akan insya Allah menjadi kemudahan dan penolong bagi umat dan masyarakat yang sedang terlilit hutang riba. Oke, saya perkenalkan, di sebelah saya sudah ada Bapak Imam Syafi'i dari Klaten. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Imam? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, syukurlah. Dan di sebelah saya tepat ada Bapak Haji Ahdan Haris Setiawan. Oke, selamat siang Pak Haris. Siang, Mas. Bagaimana? Sehat? Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini saya akan lanjut tanya-tanya dengan narasumber saya ini ya. Pemirsa-pemirsa yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Silahkan kita bisa menerima informasi dan belajar bersama dari narasumber yang sangat inspiratif ini. Oke, ya, Sulawesi Tenggara, salam. Oke, sekarang saya akan langsung bertanya dengan beliau, Bapak Imam Syafi'i. Nah, Pak Imam ini sebelumnya latar belakangnya apa dulunya ini Pak Imam? Terima kasih. Saya karyawan ya, saya karyawan sejak usia 22 tahun, kerja jauh di Batam sana, terus kemudian selama 20 tahun, terus kemudian pindah satu perusahaan lagi sampai usia 50 tahun kemarin. Dan di usia 50 tahun saya pensiun ya kan, saya pensiun. Seperti itu. Berarti sudah bekerja berpuluh-puluh tahun ya Pak Imam? Iya. Hampir 30 tahun. Di satu perusahaan yang sama atau dua perusahaan, di beberapa perusahaan tapi di dua bidang yang berbeda ya. Jadi yang pertama itu di satu bidang itu 20 tahun, yang kedua di bidang yang kedua itu 10 tahun, 11 tahun malah ya. Jadi sudah 30 tahunan Pak. Tapi kayaknya mantap ya. Ya alhamdulillah sih, sebenarnya secara karir alhamdulillah. Tapi kelihatannya masih muda ya, pemirsa, belum kelihatan rambutnya putih. Oke. Dan saya mau tanya nih, latar belakang Bapak Haji Ahdan Haris ini sebelumnya ini latar belakang seperti apa nih Bapak Ahdan? Ya, oke, jadi kalau saya latar belakang saya pengusaha ya, memang dari tahun 93 lah saya. Sebenarnya kalau usahanya sih dari sebelum tahun 93 saya sudah usaha. Tapi baru tahun 93 itu resmi jadi pengusaha ngakunya gitu ya, karena sudah ada legalitasnya, sudah lengkap kan. Kalau usaha tapi nggak ada legalitasnya kadang belum diakui gitu ya. Jadi tahun 93 itu sudah punya legalitas yang lengkap. Kemudian juga mulai masuk di beberapa organisasi pengusaha gitu ya dari tahun 93. Itu Mas, latar belakang sih pengusaha ya. Nah, oke. Pak Haji Ahdan Haris seorang pengusaha yang sudah berpuluh-puluh tahun juga ya sebelumnya? Iya, kalau dari tahun 93 sampai sekarang berarti sudah berapa? 20 tambah 7 ya, 27 tahun ya udah. Luar biasa, tapi masih kelihatan muda juga ini Pak Haji Ahdan Haris. Oke. Nah, Pak, mungkin Pak Haji Ahdan Haris sebelumnya bisa mengenal usaha Sinergi ini berawal bagaimana itu ceritanya Pak?
Ya, sebenarnya kalau perkenalannya sih itu semua tidak terduga ya. Karena waktu itu tiba-tiba saya dimasukkan dalam satu grup WA. Jadi ada grup WA, saya di-invite, ada orang invite saya yang saya tidak kenal, nggak tahu enggak ya. Tapi di-invite, terus kemudian ternyata di situ ada penjelasan sebuah peluang usaha gitu ya. Nah, saya baca, ya ada ketertarikan dari sisi produknya. Kemudian saya waktu itu karena masih ada hal-hal yang saya mau tanyakan, ya kayaknya saya lebih enak kalau ketemu langsung waktu itu. Akhirnya saya japri itu adminnya pakai WA. Nah, tak ajak ketemu. Kebetulan kan saya tinggal di Jogja nih. Nah, ternyata adminnya itu yang namanya Mas Naufal itu bukan dari Jogja, dia ternyata orang Gresik, Jawa Timur. Waduh, jauh ya. Nah, tapi saya lihat ya, karena saya memang terkesan dengan profil yang di WhatsApp-nya itu. Jadi profilnya yang di WhatsApp itu kan memang terkesan anak muda, pakai jas, pakai dasi, jadi kesan eksekutif muda gitu ya. Ya oke lah, karena saya masih penasaran, ya sudah saya ajak janji ketemu. Tapi kita ketemunya ya biar enak aja lah, saya ke Surabaya. Jadi saya ke Juanda waktu itu. Niat ya Pak ya, dari Sama Jogja ya. ke Ya saya ini kalau penasaran ya sudah, pokoknya saya ini kan ya. Kemudian saya ke Surabaya, kita janjian ketemunya ya di bandara aja sih, bukan ketemu di tempat lain, enggak, di bandara, cuma di restoran di bandara itu waktu itu. Ya udah kita janjian, kita cerita, saya pokoknya janjian ketemu itu jam berapa ya, jam 2-an lah, jam 2 kayak kita janjian ketemu. Nah begitu saya sampai sana, saya nunggu kok nggak datang-datang. Waktu itu kan coba saya hubungi, kemudian dia jawab, ya Pak sebentar Pak, ini hujan. Waduh, begitu dia bilang hujan itu menjadi kendala, saya itu langsung pikiran saya, ini berarti dia nggak naik mobil nih kan gitu ya. Kalau orang naik mobil kan hujan mau mana nggak ada problem kan. Nah tapi dia itu kok alasannya hujan, ya sudah, oke saya tunggu. Nah beberapa saat kemudian ada telepon masuk. Tanya, Bapak di mana? Saya di restoran ini. Itu terus ya sebelah mana Pak? Yang sebelah sini, saya kasih ancar-ancar gitu ya, sambil saya juga lihat-lihat ini. Lu sama di mana? Saya udah di bandara. Kemudian saya lihat-lihat, kok kayaknya ada orang di sana yang nelpon juga. Tapi kok seragamnya abu-abu putih gitu kan. Wah, ada dua anak tapi yang satu yang nelpon itu. Nah kemudian ya setelah saya kasih ancar-ancar, oh ya udah, begitu saya tutup dia kok tutup juga, dan dia juga mengarah ke saya, wah ini orangnya, lo kok anak SMA gitu. Dua orang. Nggak nyangka ya Pak ya? Nggak nyangka, akhirnya kita ini ketemu di rumah makan ya, di restoran yang di bandara itu, ya ngobrol-ngobrol lah, singkat cerita ngobrol-ngobrol, dan beberapa pertanyaan ya saya ajukan memang kan, karena saya memang masih penasaran. Nah tapi jujur saja saya ternyata ya, karena yang saya hadapi ternyata anak SMA kan, berbeda dengan fotonya ya. Jadi foto ini memang penting sebenarnya ternyata, dan ini foto itu menggerakkan saya akhirnya sampai ke Surabaya gitu ya, karena saya lihat fotonya kan. Kalau tahu dari awal SMA, kalau fotonya pakai seragam SMA mungkin saya nggak jadi di sana. Tapi karena saya sampai ke Surabaya ketemu anak SMA, nah dan ternyata apa yang saya harapkan, penjelasan yang saya harapkan ternyata ya tidak saya dapatkan lah intinya gitu. Dan penjelasannya mungkin ya bagi Mas Naufal karena masih anak SMA ketemu orang tua gitu ya, mungkin dia udah menjelaskan dengan baik, tapi bagi saya itu belum memenuhi apa yang saya ingin tahu. Akhirnya ya sudah, karena saya ini akhirnya mengambil keputusan, tetapi ambil keputusan itu pertimbangannya bukan pertimbangan seperti awal saya berangkat dari Jogja ke Surabaya. Kalau itu kan ada ketertarikan, ini ambil keputusan karena ya dua hal. Yang pertama ya, saya masih ingat dulu saya aktif di organisasi di Himpunan Pengusaha Muda. Di sana kan saya dulu sering memberikan pelatihan tentang kewirausahaan. Ya, dulu masih banyak sekali dulu di Jogja itu LPK itu. Nah saya sering memberikan pelatihan kewirausahaan di LPK. Jadi saya materi saya ya menumbuh kembangkan jiwa wirausaha. Jadi orang-orang ini kalau lulus sekolah atau lulus kursus jangan orientasinya hanya cari kerja, tapi coba ciptakan lapangan kerja. Nah itu jadi ketika saya ketemu anak SMA saya teringat dulu sering jadi provokator biar orang jadi pengusaha kan. Nah kalau ini ada anak SMA yang sedang memulai sebuah usaha, maka ingatan saya kembali ke masa lalu. Jadi saya oh ya udah,
niat saya pertama ya karena saya pengen bantu dia saja biar dia semangat gitu ya. Orang itu kan kalau melakukan sesuatu kemudian direspon positif itu kan senang ya, jadi tumbuh semangatnya. Itu pertimbangan pertama. Pertimbangan saya yang kedua ya karena dia anak waktu itu kelas 2 SMA. Kemudian saya juga punya anak SMA juga, tapi masih kelas 1 kan beda 1 tahun, tapi hampir-hampir ya seumuran lah. Nah saya bayangkan kayak saya ketemu anak saya gitu. Jadi beneran saya kayak ketemu anak saya, jadi gimana itu ya. Jadi kalau saya terus kemudian enggak, terus saya pulang ya beban moral saya ada, ya tanggung jawab moral, beban moral juga ada. Akhirnya ya sudah saya ambil keputusan waktu itu. Nah ketika saya ambil keputusan saya langsung bayar di tempat waktu itu. Nah cuma dia kan belum bawa produk. Nah waktu itu saya minta saya bayar sekarang tapi saya bisa nggak dapat produk. Akhirnya dia usahakan mau berangkat. Nah cuma kan untungnya dia ini berangkatnya kan datangnya itu berdua dengan temennya, tapi temennya nggak ikut, belum ikut, nggak anu juga. Nah dia berdua dengan temennya, pas waktu itu dia mau pergi semua ya saya minta temenmu ditinggal sini. Iya masuk kan kalau dua-duanya pergi bawa uang gitu kan nanti nggak balik lagi kan lucu gitu, jauh-jauh. Ya artinya waspada aja, hati-hatian. Akhirnya temennya saya suruh ninggal, saya berangkat lagi. Nah beberapa saat kemudian datang dengan bawa produk dan ada flipchart gitu kan. Nah di flipchart itu sambil saya menunggu kepulangan saya dari bandara itu kan jam pesawat itu jam 6 apa setengah 7 lah, pokoknya sekitar jam itu ya. Nah saya baca-baca itu flipchart yang ada itu saya baca-baca. Ternyata saya lebih paham membaca sendiri daripada dijelaskan. Itu jadi saya menunggu kepulangan saya di bandara itu dari Juanda ke Jogja saya udah baca-baca itu. Kemudian di pesawat juga sama, di pesawat saya juga baca-baca lagi. Sampai rumah saya baca lagi gitu kan. Itu akhirnya ya ternyata sih saya merasakan bahwa itulah cara Allah menolong saya. Jadi banyak hal lah yang sebenarnya kita ini kan Allah itu kan sudah beri banyak petunjuknya ya pada kita, hidayahnya kita ini sudah ditunjuki jalan. Cuma kadang-kadang kita aja yang bandel, betul kan? Kita aja yang nggak peka gitu. Nah mungkin saya juga Allah itu menolong saya dengan anak SMA. Mungkin kalau yang datang seusia Pak Imam gitu. Kira-kira habis itu kalau penjelasan begitu ya sudahlah selamat tinggal aja dan gitu kan. Tapi karena anak SMA akhirnya saya ambil keputusan dan ternyata luar biasa. Bisnis ini luar biasa dan ketika saya jalankan, waduh masya Allah. Nah jadi banyak orang kan saya merasa bahwa ini adalah bagian dari jawaban doa saya, gitu ya, bagian dari jawaban doa saya. Doa saya banyak kan, permintaannya siapa ya? Tapi ini bagian dari jawaban doa saya karena yang itu Allah tunjukkan jalannya melalui seperti ini. Dan alhamdulillah saya merespon gitu kan. Coba kalau waktu itu saya cuekin, sudah ditunjukkan jalannya saya cuekin gitu. Akhirnya ya kita minta tolong ya Allah berikan kemudahan, tapi setiap diberikan jalan dicuekin, akhirnya sama aja nggak pernah nyampe kan. Nah, tapi alhamdulillah masya Allah. Jadi setelah mengenal usaha ini banyak hal lah yang saya rasakan ya. Nah sebenarnya saya tidak cukup hanya dengan membaca ini mas, membaca flipchartnya karena waktu itu kan saya belum berani cerita-cerita ke orang lain kan, takutnya saya salah memahaminya. Nah, kemudian saya baca, kok ini menarik, akhirnya saya penasaran, saya lihat kantornya ada di Bandung, udah saya kan dari Surabaya itu nyampe Jogja mungkin sekitar sampai rumah itu sekitar jam 8 lah kira-kira, ya kan ada bandara kurang lebih jam 8, terus kemudian saya baca-baca, penasaran, saya lihat kantornya ada di Bandung. Wah, saya cari tiket kereta. Ternyata masih ada yang langsung juga jam 12:30 malam. Wow. Ambil aja Bandung. Ya itu saya kalau udah penasaran kemudian sekalian saja karena apa kalau kita tunda-tunda akhirnya juga informasi yang masuk ke kita ya tertunda-tunda. Ya, dan saya memang nggak begitu suka sih menunda-nunda. Kalau bisa segera ya segera bisa lakukan saat ini, ya lakukan saat ini masih memungkinkan kan. Ya itu ceritanya. Nah luar biasa sekali cerita dari beliau Pak Haji Adnan. Nah sekarang saya ke Pak Imam. Pak Imam dulu cerita awal mulanya seperti apa? Apakah juga terbang jauh-jauh atau bagaimana? Enggak, ini kalau saya tidak ya. Jadi saya itu sebenarnya kenal bisnis ini gara-gara saya itu buka Google ya kan. Waktu itu kan saya punya mobil X-Trail. Iya. X-Trail itu kan lumayan ya, lumayan apa? Lumayan boros. Ya. Terus saya itu buka komunitas X-Trail. Kok
buntut-buntutnya kok ada bicara tentang satu produk itu penghemat ya kan, penghemat BBM. Terus akhirnya saya ikuti itu komunikasi di grup di komunitas itu saya ikuti mengarah pada satu produk. Terus kemudian ada satu nomor telepon ya kan. Nah, karena ada yang menunjukkan ternyata penting apa-apa ditunjukkan nomor telepon itu penting ya. Yang lain-lain hanya komen nggak ada nunjukkan telepon, itu kok menunjukkan. Akhirnya saya hubungi ya kan, saya komunikasi sama orang itu. Nah, setelah saya komunikasi sama orang itu, terus kemudian makin lama saya makin tertarik nih. Tapi tentang produknya dulu ya kan. Terus akhirnya kok yang lawan komunikasi saya nggak kenal sama sekali, saya nggak kenal ya. Karena taunya dari Google kok saya nggak kenal. Terus kemudian kok ditunjukkan satu gambaran tentang perusahaan, visinya membantu umat terbebas dari utang dan riba. Wih, ini menarik ini. Saya sudah kerja 30 tahun ya kan di beberapa perusahaan, tapi di dua jenis yang berbeda, di dua bidang. Tapi tidak satupun saya melihat dimanapun ada perusahaan yang punya visi membantu umat bebas utang riba. Saya rasa memang ini satu-satunya. Sampai sekarang saya belum ketemu lagi. Yang banyak nawari utang ya. Nah, yang banyak nawari utang. Terus setelah visi itu saya semakin tertarik. Terus kemudian saya tanya ke dalam komunikasi itu, tanya, Mas ini syariah nggak? Dia bilang, oh syariah Pak. Terus kemudian dia share fatwa halal MUI-nya itu. Wah, saya semakin tertarik. Nah, dua hal itu yang membuat saya tertarik untuk mempelajari. Jadi akhirnya saya pelajari. Saya pelajari tidak seperti Pak Ahdan jauh ke saya pelajari dari komunikasi via WA, terus kemudian saya juga pelajari sendiri lewat internet yang saya cari-cari infonya. Jadi kan sekarang tuh mudah sih mencari informasi ya kan. Jadi saya pelajari semua sampai akhirnya saya ketemulah satu titik di mana ini bisnis ini luar biasa gitu. Bisnis luar biasa menurut saya ya kan. Yang mana saya juga belum pernah menjalani bisnis seperti ini, tapi menurut saya ini luar biasa. Akhirnya saya pelajari kok sampai satu titik akhirnya saya merasa ini insya Allah saya bisa jalankan ya kan, saya bisa jalankan. Akhirnya saya baru tahu kalau orang itu ternyata bukan jauh seperti Pak Ahdan Gresik, ternyata sama-sama orang Klaten, dekat Solo sana ya kan, dekat Solo. Nah, setelah itu saya minta orang itu ya kan, namanya Mas Anjas itu untuk datang ke tempat saya. Mas bisa nggak datang ke tempat saya? Karena waktu itu saya sudah feel setelah mempelajari itu, saya sudah pengen gabung. Akhirnya Mas Anjas datang dan akhirnya saya putuskan untuk bergabung. Ya, jadi seperti itu. Jadi nggak terlalu jauh ya kan, hanya di genggaman sama panggil aja orangnya karena satu kota ternyata ya seperti itu. Akhirnya saya putuskan bergabung saat itu. Ya, Pak Imam, kan perusahaan yang berbasis syariah itu banyak Pak Imam. Nah, ini menurut Pak Imam yang apa atas dasar Pak Imam itu menitik beratkan atau memilih ini sebagai memang banyak ya kan. Jadi sebelumnya saya juga di perusahaan yang berbasis syariah juga. Yang membuat saya tertarik sebenarnya setelah saya pelajari lebih jauh. Saya kan dulu saya itu merasa anti ya di bisnis jaringan itu saya anti. Saya ditawari sejak ada bisnis jaringan yang pertama kali, saya waktu itu 22 tahun itu saya ditawari. Saya belum pernah tertarik, bahkan di awal saja belum pernah tertarik untuk mempelajari ya kan. Jadi yang membuat saya tertarik ini syariah, dan saya tertarik karena saya mempelajari. Maka sebenarnya ini penting nih bagi pemirsa juga ya, bagi siapapun. Kalau dikasih satu informasi seseorang, hendaknya itu sebenarnya tidak ada salahnya kita pelajari dulu. Entah pada akhirnya kita memutuskan untuk iya atau tidak, itu kan urusan nanti ya kan. Yang penting kita pelajari dulu. Seandainya saya kemarin juga tidak ada ketertarikan untuk mempelajari, mungkin saya juga tidak menikmati apa yang sekarang saya nikmati gitu Pak. Untungnya saya tertarik untuk yang pertama kali mempelajari. Nah, yang membuat saya tertarik di sini satu tadi visi itu ya kan. Terus kemudian yang bebas-bebas yang lain juga banyak. Tapi di sini setelah saya pelajari itu kok melihat sistemnya itu beda sama. Setelah itu saya berbanding-bandingkan ya. Setelah itu saya bandingkan sama yang lain yang itu ternyata memang di sini jauh lebih mudah. Menurut saya jauh lebih mudah, dan ketika saya jalankan ternyata juga lebih mudah. Karena terus terang saya tuh sampai
menjalankan ini sampai berbulan-bulan itu sama yang merekrut saya itu saya belum pernah jalan bareng di lapangan. Oh, iya. Jadi saya cari ilmunya hanya via WA. Sering saya nanya ya kan. Jadi setiap saat saya nanya via WA, Jadi saya dikasih ilmunya hanya via WA. Maka bagi teman-teman juga nggak perlu khawatir, yang penting kita ada niat ya kan. Belajar itu bisa dari mana aja ya kan. Maka kita belajar via WA, informasi via WA, tapi yang penting niat kita kuat. Maka ketika saya jalankan, alhamdulillah satu persatu saya mulai bisa merasakan ya kan. Ternyata saya benar-benar bisa menjalankan ini meskipun seumur hidup saya belum pernah menjalankan. Gitu. Karena menutup diri tadi ya Pak. Nah iya, karena menutup diri. Jadi jeleknya orang itu kadang-kadang kita nggak mau kasih informasi. Padahal belum tahu, ibaratnya baru lihat covernya aja. Makanya ada pepatah don't judge the book, judge by the cover ya kan. Jangan diterka dulu, pelajari ya kan. Ternyata di dalamnya ada satu yang unik, yang luar biasa, yang ketika kita terapkan benar-benar masya Allah ini membantu sekali dalam kehidupan saya. Karena juga terus terang visinya seperti itu dan saya memang masih punya hutang ya kan. Cicilan rumah saya kan belum selesai. Maka saya merasa ini membantu sekali ya kan, dan alhamdulillah ya kan dari bisnis inilah saya merasakan kehidupan yang lebih bagus dari yang kemarin seperti itu. Masya Allah. Rumah nyicil dulu masih ya? Masih Pak. Mobil nyicil nggak? Mobil yang dulu sudah selesai ya kan. Tapi dulu nyicil ya sebelum dulu nyicil ya kan. Ya, kalau diperbandingkan lagi saya teruskan ya, nggak apa ya. Ya. Jadi saya itu kerja di 3 tempat bidang yang berbeda-beda. Kalau perusahaannya sih ada 4. Karena yang pertama itu 20 tahun itu sebenarnya di 3 perusahaan. Itu tapi satu bidang ya. Terus kemudian di perusahaan yang kedua satu perusahaan 10 tahun, 11 tahun, terus kemudian yang sekarang ini ya kan. Jadi saya kerja itu mulai usia 22 tahun, selama 20 tahun itu belum bisa beli mobil. Punyanya motor. Dan motornya belum pernah ganti selama itu. Jadi motornya nggak ganti ya. Kalau sudah dipakai itu sudah bahkan untuk buka bensinnya aja udah pakai tali. Sudah pakai tali, Pak. Talinya warna merah, saya masih ingat sekali ya kan. Talinya warna merah itu kalau buka bensin udah nggak bisa lagi pakai kunci, udah copot ya kan. Itu nggak bisa. Terus kemudian alhamdulillah dikenalkan di perusahaan di bidang yang kedua itu saya jalani selama 11 tahun. Alhamdulillah di situ saya bisa beli mobil ya kan, di tahun ketiga bisa beli mobil karena tapi belum beli sih sebenarnya baru bayar uang muka. pinjam 2/3-nya pinjam Pak ya. Jadi 2/3-nya pinjam masih memang, karena kalau 3 bulan nggak dibayar diminta sama yang punya. Betul ya kan, pinjam. Jadi saya bisa bayar uang muka, terus kemudian saya cicil. Kalau di total sampai selesai nyicilnya ya 8 tahun ya kan. Dari kerja ya kan nyicil. Dari kerja 3 tahun baru bisa bayar uang muka, kemudian nyicilnya 5 tahun kan berarti 8 tahun baru punya mobil yang tidak pinjam Pak. Iya, yang milik sendiri ya Pak ya. Nah, alhamdulillah ketertarikan saya ternyata tidak salah loh di perusahaan ini. Ketika saya merasa tertarik mempelajari, maka sebenarnya banyak orang juga yang sudah join di sini ini tidak menjalankan. Itu banyak ya, banyak sekali ya. Tidak jalan itu banyak. Tapi menurut saya karena kurang belajar. Coba ayo dipelajari. Mau cari uang lebih gampang, ada nggak yang lebih gampang dari sini? Kalau menurut saya nggak ada gitu loh. Setelah saya jalani itu nggak ada. Karena setelah saya jalani alhamdulillah Mas Andika, saya meskipun belajarnya hanya dari WA ya kan, saya jalan di lapangan sendiri. Terus kemudian ada beberapa senior termasuk setelah kenal dulu saya nggak kenal Pak Adan awal-awal ya kan. Jadi setelah ketemu Pak Adan penting sekali bahwa kita itu memang selalu berkomunikasi sama senior-senior kita. Maka saya termasuk orang yang rajin datang ke sini ya Pak. Yeah. Setelah saya kenal Pak Adan, saya termasuk orang yang rajin datang ke sini. Setiap Senin atau Selasa pokoknya seminggu sekali. Yeah. Saya pasti menampakkan karena saya harus cari ilmu. Ya, seperti itu. Selain dari leader saya ya senior saya yang lain yang merekrut saya termasuk salah satunya. Jadi saya memang banyak belajar. Nah setelah dipelajari maka akan menemukan satu hal di mana kalau kita nggak jalankan bisnis ini sangat sayang sekali. Sangat sayang. Kenapa? Karena mau cari uang di mana lebih mudah dari sini menurut saya belum ketemu gitu kan. Belum ketemu. Itu ya. Karena di sini tadi saya gambarkan saya dapat mobil bisa bayar uang mukanya 3 tahun terus kemudian nyicilnya 5 tahun 8 tahun. 8
Nah di sini saya jalankan meskipun belajar seperti itu hanya sering ngobrol sama Pak Adan, mentor saya salah satunya adalah Pak Adan, yang satu lagi Bunda Dania, satu lagi Mas Anjas. Jadi ada 3 orang mentor saya yang memang selalu memberikan masukan kepada saya. Itu alhamdulillah saya menjalankan ini dalam ya tidak sampai setahun lah ya kan. Waktu itu saya hanya 6 bulan saya udah dapat reward yang pertama ya kan, meskipun ini lambat dibanding yang lain ya. Saya malu kalau lihat video yang muda-muda itu wah cepet ya. Saya mungkin karena tenaga tua ini, kataan tua lah maklum, tapi kan ini juga bisnis pertama bagi saya ya kan. Jadi saya belajar hal yang pertama dan cara belajarnya seperti itu. Alhamdulillah saya 6 bulan dapat reward yang pertama, 2 bulan kemudian saya dapat reward yang mobil kedua, ya? mobil 150 juta. Artinya kalau dibanding sama dua pekerjaan saya yang sebelumnya kan jauh, 8 tahun baru dapat mobil, ini 8 bulan dapat mobil, kan artinya jauh sekali toh Pak. Ya ini bersyukur saya mendapat. Kalau di total 8 bulan itu berapa itu Pak, motor sama ya mobil? alhamdulillah belum banyak ya, tapi sudah menurut saya alhamdulillah, karena dalam 8 bulan itu dapat motor 15 juta. Kalau dulu motor kan 15 juta, sekarang 20 ya, lumayan sekarang ya kan. 15, terus kemudian mobil 150, terus kemudian waktu itu bonus yang masuk ke saya itu sekitar hampir 25 juta. Jadi dalam waktu 8 bulan. 8 lumayan. bulan. Kalau Waktu itu, dibagi 8 total tadi berarti per bulannya puluhan juta nah ya Pak? waktu itu saya pernah suruh, waktu saya pas habis dapat mobil, saya ngobrol-ngobrol sama mitra saya. Mas, Pak coba dibagi penghasilan saya dibagi 8 bulan berapa? Pak ketemunya 23 juta loh Pak. Banyak ya. Saya belum pernah dapat segitu ya. Per bulan ya Pak ya? Nah, iya, lumayan. Itu artinya, maka saya juga menyarankan kepada teman-teman nih pemirsa semua ya kan. Kalau bagi yang belum bergabung, kalau ada informasi apapun itu, pelajari aja dulu. Iya, masalah nanti memutuskan seperti apa itu urusan nanti ya kan. Yang penting dipelajari dulu. Dan bagi yang sudah bergabung, baiknya pelajari ulang kalau belum punya niat menjalankan ini. Karena apa? Menurut saya yang belum menjalankan secara serius itu karena belum paham apa rezeki yang ada di sini. Kalau yang sudah ada rezeki dan mau membandingkan ke yang lain-lain lah. Saya sekarang kan suka membandingkan dengan bisnis ini, karena kan kemarin saya juga pernah mencoba bisnis tapi nggak jalan kan. Ya kan. Jadi alhamdulillah ternyata di sini bisnisnya luar biasa. Nah, itulah yang membuat saya membuat keputusan. Banyak yang berbasis syariah ya kan, tapi banyak yang sudah dapat label halal mu'ilah. Tapi kalau secara sistem menurut saya, kalau kita memang pengen cepat dapat sesuatu ya di perusahaan ini. Masya Allah. Jadi gini Mas Andi kan, jadi orang itu kan pada dasarnya memang punya keinginan, punya impian gitu ya. Ya seperti Pak Imam, pengen punya rumah, pengen punya mobil, mungkin pengen nyekolahin anaknya, pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen menyempurnakan yang muslim ya rukun Islamnya kan gitu ya. Tapi kan sebagian orang, sebagian besar bahkan itu untuk mewujudkan seperti itu rata-rata dengan cara bagaimana? Dengan cara berhutang kan? Misalnya punya rumah, kredit, punya mobil, kredit. Seperti saya tadi tuh, 3 tahun minjem mobil, 5 tahun pinjam mobil orang. Karena begini sekarang nih ya, kalau kita hitung-hitung sekarang nih, kalau kita pengen punya rumah yang harga berapa sekarang? Ya, kalau kita di Jogja ini rumah harga berapa? 1 M kalau ya 1 miliar tuh yang belum mewah ya, tapi ya lumayan lah 1 miliar. Kalau di Klaten ya 500 sudah lumayan bagus lah. Oke lah, anggaplah kita bicara 500 saja ya, 500 juta. Pengen mobil yang layak lah, yang untuk keluarga yang pantas ya. Misalnya mobil apa? Ya gitu kan. Ya. Paling enggak ya anggaplah yang sedikit lah, yang 300 juta berarti udah 800 juta. Kemudian kalau pengen nyekolahin anak sampai ini kira-kira perlu biaya berapa? Wah, itu banyak. Ya, itu nggak ngerti lah. Tapi anggaplah itu 100 juta. Itu kurang kalau sekarang sih kalau banyak ya. Kurang itu. Anggaplah 100 juta aja lah, diminim-minimkan aja. 500 tambah 300, 800 tambah 100 juta udah 900. Kemudian pengen haji. Haji ini kan juga kalau yang ya jangan yang nunggunya lama, karena ini berpacu dengan waktu kan, jangan zaman jatahnya. Karena ini kan semakin lama. Kalau ngambil jatah yang reguler bisa jadi umur nggak nyampe kan. Maka ambil yang plus. Ya anggaplah itu 150 padahal 100 lebih itu. Nah, dia lah 1 miliar. 1 miliar. Karena 1 miliar. Orang kalau bekerja, dia gaji, kalau gaji 10 juta itu kan sebenarnya orang udah punya posisi ya.
Betul. Ya, anggaplah gajinya 10 juta untuk hidup hari-hari segala macam, misalnya anggaplah 5 juta, ya kan? Dia bisa nabung 5 juta, anggaplah begitu ya. Hebat, Keren kan? nabung 50%. Nyatanya ya enggak sih. Tapi anggaplah saya itu enggak, kalau impiannya agak diturunin tapi ininya dinaikin dikit, jadi 5 juta sebulan. Berarti kalau setahun berapa? 60 juta dia bisa tabung. Betul kan? Betul. Setahun itu 60 juta. 10 tahun baru 600 juta. Ya kan? Iya. 15 tahun baru 900 juta. Paling 16-17 tahun kan baru istilahnya yang 1 miliar itu baru ada. Nabung 1 miliar. Cuma Ya, pertanyaannya. Kalau harganya nggak naik, Pak. Iya, pertanyaannya 15 tahun yang akan datang ini harga rumahnya udah berapa? Mobil yang 300 juta udah mungkin udah nggak ada, atau tinggal mobil yang nggak layak kan gitu kan? Iya. Nah, maka banyak orang dengan hutang. Padahal yang namanya hutang ini kan sebenarnya ya umumnya saja itu kalau siangnya itu gelisah, sayangnya dihinakan, malamnya gelisah gitu ya. Pikir hutang, kayaknya hutang itu cepet banget gitu ya. Karena ngomong-ngomong masalah hutang itu kan saya dulu hobinya hutang. Iya. Jadi dulu kalau waktu masih aktif di organisasi itu, teman-teman pengusaha itu, ciri-ciri pengusaha yang kredibel ya, itu kalau utang Utangnya banyak. Jadi kalau pengusaha kok nggak punya hutang, itu dianggapnya memang nggak layak dapat utang gitu loh. Artinya belum qualified, karena bank itu untuk bank mau memberikan pinjaman kan ada persyaratan-persyaratan. Salah satu usaha tingkat usahanya tadi. Jadi usahanya itu bankable apa enggak gitu kan. Jadi kalau nggak punya utang, jangan-jangan usahanya nggak bankable. Gitu. Nah dulu lomba-lomba utang, makanya utangnya pada miliar, seneng kalau dulu tambah utang, semakin tinggi utangnya itu semakin keren, semakin gagah gitu loh. Ya itu pada saat itu kan masih muda, masih semangatnya tinggi, ya utangnya banyak ya nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi di ending-endingnya kan yang namanya utang itu seneng pada saat menerima, tapi nggak seneng Ya. pada saat Bayar. Banyak yang gitu ngerasa. Makanya banyak banget akhirnya dalam kondisi, kalau kondisi nggak normal ya utang itu akhirnya menjadi masalah. Nah luar biasanya itu dari sisi ini ya, dan makanya banyak sekali kan saya juga ngalami bagaimana karena akibat hutang itu jadi kondisinya terus terpuruk, masalahnya banyak gitu ya. Jadi saya dalam sejarah perjalanan saya itu saya benar-benar ngalami kejatuhan itu 2 kali. Mengalami jatuh bisnis 2 kali, tapi untungnya yang pertama belum punya anak istri gitu ya. Yang kedua ini udah punya anak istri, yang menurut saya jauh lebih berat. Nah itu baru dari sisi tinjauan umum aja. Padahal yang hutang itu kalau kita bicara dari sisi agamanya juga ngeri, ya kan? Si agama ngeri karena hutang riba itu dosanya luar biasa besarnya. Yang paling ringan aja kalau kita hutang riba, paling ringan itu seperti penzina ibu kandungnya. Coba dulu dosa zina dengan ibu kandung, oh, masya Allah besarnya. Dulu yang kita bangga-banggakan kalau utang bangga, gagah kita punya utang, wah seneng gitu ya. Sekarang takut ya, Pak? terus, ngajukan terus, waduh. Nah itu, ya dan apalagi di Al-Baqarah 278 ya. Itu kalau kita sudah tahu tentang dosa riba itu dan kita tidak tinggalkan, maka kita akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Diperangi Allah dan Rasulnya loh ini. Iya. Ini saya diperangi sama temen aja udah deg-degan gitu ya. Ini diperangi sama Allah Rasulnya loh. Jadi kalau kita masih mau nekat, wah itu luar biasa pemberaninya. Dan itu akhiratnya nggak ngerti selamat apa enggak ya, kalau diperangi Allah dan Rasulnya. Saya tambahkan Pak kalau akhiratnya Pak. Di Al-Baqarah 275 Pak. Barang siapa sudah mendapatkan peringatan terkait riba, tapi mengulangi, maka tempatnya adalah di neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Itu masalah riba ternyata setelah saya pelajari, wah ancamannya luar biasa. Dulu kita kan paling kayak gitu-gitu aja, temennya banyak gitu kan. Tapi ketika kita mau mempelajari tentang riba, karena sudah sangat jelas dosa-dosa yang lain tidak sejelas itu peringatannya. Tapi riba ternyata saya hafalnya di Al-Baqarah 275, barang siapa sudah mendapatkan peringatan terkait riba tapi masih mengulangi, maka tempat mereka adalah di neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Ngeri sekali. Luar biasa. Ada 2 aspek gitu ya. Jadi selain tadi Pak, kalau Pak Adan kan bilang dari sisi kitanya aja udah seperti itu, stres dan lain sebagainya, dari sisi akhiratnya, terus kemudian juga ternyata ngeri sekali mungkin ada. Oke. Ya. Tadi Pak Imam udah
cerita soal wah sudah terbantu lah ya dari informasi dari Alhamdulillah, usaha. saya merasa sangat terbantu sekali. 8 bulan bisa seperti itu loh, Iya. wow sangat luar biasa itu. Di luar dibandingkan itu nggak ada itu Pak. Nah kalau Bapak Haji Adnan sendiri Pak, dalam waktu dan apa yang membuat Bapak ini di usaha ini lebih untuk atau karena programnya atau karena memang ada suatu impian yang ingin diwujudkan atau mungkin seperti apa Pak? Akhirnya memang banyak faktor ketika kemudian saya itu all out di bisnis ini. Ya kalau impian pasti punya impian. Impian tuh memang harus diupgrade terus karena orang tuh kalau udah nggak punya impian ya itu orang hidup tapi udah nggak punya impian itu orang mati dalam hidup. Oh iya iya. Jadi orang harus punya impian tuh dan impian tuh harus diupgrade, memang harus ditingkatkan gitu ya. Jadi kalau impian misalnya awalnya pengen nggak punya utang, pengen lunas utang, ya udah bisa lunas utang. Kemudian habis itu pengen punya mobil, pengen rumah cash yang nggak pakai kredit, bisa. Kemudian tingkatkan lagi. Pokoknya ditingkatkan terus. Kalau yang namanya impian itu memang harus ditingkatkan terus. Ya, dan kalau bicara impian saya sih, saya pengennya ya punya pesantren, punya panti asuhan, dan itu impian saya yang luar biasa Pak. Karena ya kalau bicara untuk hari-hari, insya Allah lah ya dari sudah ini ya cukup lah kalau untuk hari-hari gitu ya, tapi bagaimana kemudian hidup kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Kemudian juga dengan saya itu tertarik juga di bisnis ini karena memang visi dari perusahaannya itu tadi yang Pak Imam juga senang tuh ya, jadi bebas riba, kita bantu umat bebas riba itu sebenarnya menyelamatkan orang, bukan hanya urusan dunianya loh. Kita ini selamatkan orang urusan dunia akhiratnya, betul kan? Iya, betul. Karena riba ini di dunia juga susah loh, orang punya utang coba hidupnya tenang apa nggak tenang juga, apalagi di akhiratnya tadi, oh ngeri. Jadi makanya itu ceritanya sebenarnya rentetannya adalah ketika saya kemudian ke kantornya ke Bandung, ya ketika saya ke Bandung, waktu itu karena saya awalnya kan pengen beberapa hal sih, sebenarnya saya ada beberapa hal tujuan saya ke Bandung itu banyak Pak. Karena pertama saya ini kan banyak sekali kan berita-berita di luar yang selama ini saya juga sering dengar tuh kan penipuan gitu loh. Itu kan banyak tuh. Nah jadi saya ke Bandung itu banyak hal lah sebenarnya tujuan saya. Yang pertama saya pengen memastikan bahwa yang saya baca, yang saya pelajari itu di Flipchart itu benar. Itu yang pertama. Tapi yang kedua saya juga pengen ngecek kantornya ini bener apa enggak gitu loh. Terus kemudian saya juga pengen tahu juga sebenarnya bagaimana masalah produk yang dipasarkan ini kondisinya seperti apa gitu ya. Jadi waktu itu saya ke Bandung, setelah singkat cerita setelah saya dijelaskan tentang marketing plan-nya, wah saya mantap, ini luar biasa. Apalagi waktu itu saya juga lihat tahu ada ibu-ibu nih Pak, 2 bulan itu sudah dapat ribetnya, dapat Fortuner 2 bulan, iya. Masya Allah. Juga bisa dapat mobilio dan bisa melunasi Haji Plus. Alhamdulillah ini saya bayangkan ini paling tidak 800 juta dia terima. 2 bulan. Saya bayangin saya ini udah usaha sekian lama belum pernah 2 bulan dapat seperti itu. Ini luar biasa ibu-ibu. Kemudian saya dapat informasi lagi setelah di Bandung tuh ada anak mahasiswa 1,5 bulan sudah dapat mobil mahasiswa Pak. Saya mikir mahasiswa, saya kan cari duit sejajan mahasiswa. Dan mahasiswa itu kan identik dengan nggak punya duit, masih minta orang tua, betul kan? Betul. Mahasiswa yang teman-temannya masih mahasiswa identik belum punya uang aja dia bisa kerjakan. Dan saya udah tua, teman-teman saya udah banyak yang punya usaha, udah mandiri. Artinya saya harus lebih bisa. Itu yang pertama. Saya sangat termotivasi. Baratnya adrenalin saya naiknya itu situ kan. Kemudian saya diajak ketemu dengan ownernya. Ini kebetulan saja. Sebenarnya saya tidak ada merencanakan untuk ketemu dengan ownernya, tetapi kebetulan saya diajak untuk dibantu oleh orang yang luar biasa ya, Pak Suroto. Waktu itu akhirnya saya dipertemukan dengan Pak ownernya, Pak Haji Febrian waktu itu. Dan saya sangat terkesan dengan apa yang beliau sampaikan saat itu. Jadi begini, di Indonesia ini orang Islam mayoritas, di Indonesia ini mayoritas adalah umat Muslim, betul kan? Tetapi juga umat Muslim yang ada di Indonesia ini mayoritas terjebak pada hutang riba. Betul Pak, itu fakta itu. Itu fakta, mayoritas itu pada punya hutang riba. Artinya sebenarnya baru terancam hidupnya. Ya akhiratnya juga berbahaya.
Nah, maka Pak Febrian ini bikin perusahaan ini dicantumkan dalam visinya membantu umat terbebas dari hutang riba. Wah, ini nggak main-main, betul kan? Nah, dan beliau sampaikan kalau saya punya uang, bagaimana saya mau menyelamatkan ke orang sekalian? Apa saya bagi-bagi duit? Tidak akan efektif. Maka bagaimana supaya saya bisa menyelamatkan banyak orang? Ya saya diberikan kesempatan mereka untuk menjadi berusaha, berwirausaha dengan cara apa? Menjadi mitra dari PT PES. Itu ya. Nah, itu membuat saya semakin wah benar nih. Saya nih sekarang harus menjadi penggerak juga anti riba. Bagaimana saya membantu banyak teman-teman saya yang selama ini hobi hutang gitu ya, untuk bisa terbebas dari hutang riba. Diberikan kesadaran bahwa hutang ini sebenarnya ya menjerat sebenarnya, hanya nikmat pada saat menerima. Ini kan begitu ya. Nah, kita punya tugas itu artinya tugas yang mulia. Nah, makanya itu yang kedua. Terus kemudian saya juga masih pengen meyakinkan juga ini kantornya, ya kan kantornya kan lumayan besar kan. Ini punya sendiri atau bukan? Nah, waktu itu saya makan nih di warung yang di depan kantor itu ada warung. Nah, di situ saya makan sambil tanya-tanya sama yang punya warung tentang kantor ini sudah lama belum dan sebagainya. Dan ternyata beliau memang Pak Febrian ini pengusaha yang sudah lama. Beliau ini bukan bapak pengusaha pemula, ibaratnya sejak umur 27 tahun pun sudah masuk di Kick Andy sebagai pengusaha yang omsetnya sampai ratusan miliar. Jadi memang orang yang sudah dari umur 27 kan sekarang umurnya beliau 35 tahun ya. Nah, artinya bukan orang baru. Terus kantornya punya sendiri, gak ngutang, berarti sesuai antara apa yang beliau sampaikan dengan realitanya kan sesuai. Itu saya jadi tambah yakin. Nah, makanya pulang saya sudah langsung tinggal gas saja, sudah nggak mau ini. Action. Ini kan tapi belum bicara perusahaan, tapi ya saya udah ini. Jadi perusahaan kan namanya PT PES ya, Bandung Eko Sinergi Teknologi, sesuai dengan namanya kan kantornya ada di Bandung ya. Ini kan perusahaan yang luar biasa loh, dari visinya maupun dari misinya. Dari visinya kan membantu umat terbebas dari hutang riba. Kemudian dari misinya melahirkan paling tidak setiap tahun ini orang-orang yang bebas hutang riba. Jadi targetnya minimal dalam 1 tahun itu ada 1.000 orang yang terbebas hutang riba. Dan ini perusahaan ini bukan hanya sekedar menjadi perusahaan kelas lokal, ini perusahaan ini visinya juga pengen menjadi perusahaan yang terbesar di Asia Tenggara. Dan sekarang kan sudah mulai nih merambah nih di negara-negara lain ya, seperti di Brunei sudah ada, di Malaysia sudah ada, di Kamboja sudah ada, di Bangladesh, kemudian di Mesir, di Arab, wah udah banyak lah di negara-negara yang lain sudah mulai bertumbuh. Artinya memang perusahaan ini betul-betul serius dalam mewujudkan apa yang menjadi visi perusahaan dan misinya. Nah, pemirsa, perusahaannya tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Haji Adnan, yaitu PT BES, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Dan ini masih ada yang hadir ya, saya sapa. Halo Pak Rahmat Budiansah, Horas. Dari Kerinci juga ada Pak Mutaridi, Jambi hadir. Oke, selamat datang Pak. Oke, Pak Iswah Yudi, selamat datang. Nah, ini bisa ikut langsung saja menyimak rekan-rekan atau sahabat Facebook semua yang baru hadir. Nah, ini sangat luar biasa berarti ya, program dari perusahaan dan visi misinya benar-benar ingin mensejahterakan masyarakat yang terlilit hutang dan riba itu tadi ya Pak ya. Iya. Nah, dari segi perusahaan, nah ini perusahaan kan berarti perusahaan lokal ya Pak ya. Nah, iya. Perusahaan lokal dan itu sendiri produknya bergerak di bidang apa aja itu Pak? Jadi luar biasa ini juga ya. Jadi kenapa saya juga mantep, karena ini perusahaan pemiliknya orang Indonesia, orang lokal. Saya ini kan memang kurang begitu tertarik dengan bisnis-bisnis yang datangnya dari luar. Sementara sebagian orang bangga, oh ini dari negara ini dari malah bangga-banggakan. Itulah karena apa? Mereka bangga dengan produk-produk dari luar. Karena mental mereka kita ini kan sudah lama terjajah. Jadi mental kita itu lebih membanggakan kalau dari luar daripada dari dalam negeri sendiri. Betul kan? Iya. Nah, terbalik. Makanya saya pengen juga tumbuhkan kebanggaan kita terhadap pengusaha-pengusaha atau produk-produk dalam negeri. Kemudian perusahaan-perusahaan domestik kita harus bangga dan kita harus support. Jangan malah perusahaan yang lain dari luar kita puja-puja, kalau perusahaan dalam negeri malah kita bully kan. Nah, itu karena itu salah satu juga kenapa saya kemudian juga senang, karena ini memang perusahaan domestik, perusahaan dalam negeri, artinya kita juga menumbuhkan ekonomi dalam negeri juga. Nah, kebetulan juga kalau sekarang ini produknya komplit, apa-apa ada, mulai dari produk kesehatan, ya kan, ada produk
kecantikan, ada produk-produk untuk kendaraan, ada produk untuk pertanian, ada produk untuk peternakan. Ya, ini produk-produk ini ada depan ini ya, boleh. Ya. Pak Imam mau jelasin apa sebagian? Ya, Pak Imam. boleh. Jadi tentang produk ya, ini ada sebenarnya kalau dikelompokkan produk-produk PT PES itu bisa dikelompokkan menjadi 4 ya kan. Ini kesehatan, terus ini kendaraan, ya kan. Ini yang produk terbaru, ini LVN Hand sanitizer nih. hand sanitizer ya kan. Jadi kalau produk saya mengawali dari produk ini ya kan, karena ini yang saya pakai pertama ini. Jadi produk ini Eco Racing ini yang fenomenal. Ini produk ini bisa sebenarnya tujuan awalnya sih bukan menghemat BBM. Tujuannya awalnya adalah meningkatkan kualitas BBM. Nah, kenapa? Karena orang pada nggak mau beli pertama alasannya mahal ya kan. Jadi dengan Eco Racing ini insya Allah kalau kita menggunakan ini bisa kualitas BBM kita bagus, suara mesin halus, terus kemudian penggunaan secara terus-menerus akan menghemat BBM. Saya terbukti waktu itu pemakaian pertama sampai ke-5 itu belum menghemat Pak. Jadi pemakaian ke-6 baru turun terus akhirnya lumayan dari 1:6 menjadi 1:8 ya. Nah, seperti itu lumayan 30% perubahan ini. Nah, pada dasarnya sama, ini adalah untuk yang diesel, fungsinya juga sama. Kalau yang kecil ini untuk motor ya kan, ini juga fungsinya sama, cuman dikondisikan, disesuaikan sama takaran BBM-nya aja ya kan. Jadi ada dikemas kecil dan besar. Terus kemudian kelompok yang satu lagi yang untuk kendaraan adalah Eco Nano Teknologi. Jadi ini luar biasa juga, apalagi kalau kita sudah pakai ini maka mesin kita jadi lebih diinjek sedikit aja kayaknya sudah bertenaga gitu ya. Karena tenaganya saya juga pakai itu. Jadi mobil Lexus saya itu kan kerasa banget setelah pakai Eco Racing saja udah enak, ditambah pakai Eco Nanotech. Wah, itu juga mesinnya tambah halus, tarikannya juga memang betul Pak, tambah ringan. Jadi pokoknya top banget kalau punya kendaraan, baik itu mesin berskala kecil maupun besar, termasuk alat-alat berat, ya pakai ini adalah solusi ya kan. Artinya kita bisa mendapatkan BBM dengan kualitas bagus, tapi tidak perlu ongkos yang terlalu mahal ya kan. Karena jatuhnya kalau untuk dipakai kendaraan pribadi 1 butir 25 liter berarti kan nambah 1.000 per liter, padahal harga Pertalite dibanding Pertamax aja nambahnya udah jauh. Padahal kalau Pertalite 25 liter kita tambah ini sudah menjadi Pertamax plus ukurannya ya kan. Jadi ini luar biasa menghemat dari sisi itu, dan kendaraan bisa jadi lebih awet karena apa? Karena bersih ya kan, suaranya halus. Nah, ini adalah eco farming. Yang satu ini, yang satu adalah EcoFit. Ini yang ini untuk tanaman untuk peternakan. Ini luar biasa. Banyak sekarang testimoni di YouTube yang menggunakan ini. Memang secara hitung-hitungan menghemat ya. Orang yang biasanya 1 hektar itu butuh sampai 3,5 juta untuk memupuk dan pestisidanya untuk 1 hektar, tapi dengan menggunakan ini cukup dengan 2 juta sekian ya kan, itu sudah cukup. Dan luar biasanya hasil panennya bisa naik ya kan sekitar 30% yang biasanya itu kalau padi 1 hektar itu 6 ton sampai 8 ton, dengan menggunakan ini alhamdulillah banyak testimoni bisa sampai 10 ton. Jadi ini luar biasa. Kualitas ini terbukti bagus. Kenapa? Karena ada salah satu perusahaan yang sekali beli itu saja 86 miliar. Itu kan 86 miliar nggak mungkin orang beli karena sepekewoh, karena sungkan ya Pak. Itu kan 86 miliar itu kan pasti karena penelitian yang luar biasa. Setelah itu akhirnya yang memutuskan itu bukan 1 orang pasti. Mempertaruhkan uang 86 miliar. Dan itu belanja seperti itu udah setelah melalui uji coba dan ternyata hasilnya memang berbeda dengan makanya keputusannya kan berdasarkan memang sudah pertimbangan yang luar biasa. Maka saya sangat percaya kalau ada perusahaan sebesar itu dengan beli seperti itu kan pasti nggak karena pekewoh ya kan, berarti karena pertimbangan yang luar biasa. Dan itu cocok untuk semua tanaman. Iya. Jadi mulai dari tanaman padi, sayur-sayuran, juga cocok, bahkan sampai tanaman karet, sawit juga cocok banget. Iya. Yang nggak cocok kan cuma apa? Tanaman yang nggak bisa kering. Iya. Plastik. Tanaman plastik. Tanaman plastik gitu. Sekarang saya lebih mulai banyak di sini ya kan, artinya barang sosialisasi eco farming. Terus kemudian ini adalah kelompok kedua. Kelompok ketiga adalah untuk kesehatan. Ini di sini diwakili ada beberapa.
ini LVN Slim ya kan, ini adalah untuk menjaga berat badan supaya ideal, yang kurus bisa gemuk, yang gemuk bisa kurus insya Allah ya kan. Tapi kalau bagi saya ini adalah solusi penyakit perut, karena saya pernah rawat inap gara-gara asam lambung, 2 hari lagi kambuh lagi, tapi setelah saya minum ini rutin 3 hari aja, alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah merasakan telat makan sakit, itu nggak pernah. Itu kalau saya Pak Imam, LVN Slim ini, itu saya karena ini kan bulan Ramadan ya. Saya ini kalau sahur saya nggak pernah makan, saya minumnya cuma ini aja. Jadi saya ini sahur saya ini LVN Slim, makanya kan saya udah slim. Lumayan. Tapi benar, dan ini waduh, karena ini nutrisi, semua nutrisi yang diperlukan tubuh ada di sini. Ya, mengandung spirulina juga. Jadi ini luar biasa. Ini luar biasa. Saya merasakan mengidealkan ya Pak ya. Iya, mengidealkan. Kalau saya kan karena nggak gemuk, nggak kurus ya, tidak untuk itu. Tapi kalau waktu itu karena waktu saya habis rawat inap gara-gara asam lambung, terus kemudian 2 hari lagi gara-gara telat makan kambuh lagi. Saya malam-malam udah sakitnya persis waktu mau masuk rawat inap itu saya minum ini. Paginya alhamdulillah perut saya enak. Dan yang buat saya, oh kenapa orang gendut bisa kurus? Karena setelah minum ini ternyata BAB-nya banyak banget ya kan. Jadi seperti itu, mohon maaf ya. Rasa kenyangnya agak lama sih. Makanya kalau saya sahur pakai itu ya sampai sore biasa aja. Ini belum terasa kelihatan lemes ya kan. Gara-gara slim. Nah, kalau satu lagi adalah LVN Strawberry atau LVN Collagen. Ini produk yang luar biasa ya, ibu-ibu banyak testimoni yang dengan minum ini kulitnya menjadi lebih bersih, jerawat-jerawat hilang ya kan. Artinya ini cocok sekali, dan memang ini juga bisa mencegah penyakit-penyakit degeneratif, jantung, kanker, dan lain-lain lah penyakit-penyakit degeneratif yang berat-berat itu. Insya Allah kalau rutin minum ini insya Allah juga akan bisa teratasi ya kan, paling tidak menjaga lah sebelum sakit. Mengantisipasi ya Pak. Meregenerasi. Nah kalau ini saya punya testimoni Pak, ini namanya LVN Kalsium atau LVN Kedelai. Ini luar biasa ya, ini produk ini luar biasa. Ini jadi saya bisa cerita, anak saya itu sampai nggak usah ngomong aja jadi bintang iklan. Kenapa? Karena semua teachernya itu bingung, Deva ini kok 6 bulan ini kok mekar gitu loh, bukan hanya gemuk tapi tinggi. Dalam waktu 8 bulan ini kalau saya ukur Pak, itu tingginya naik 10 cm. 10 cm 8 bulan. Terus beratnya naik 9 kilo. Masya Allah. Padahal anak saya minumnya nggak sehari sekali ya kan. Saya kebayang kalau sehari sekali. Jadi Deva itu sekarang celana yang kemarin awalnya itu kalau waktu naik kelas itu celananya begini, sekarang udah segini sekarang. Kelihatan kemarin pas saya foto, saya sharekan ke teman-teman, luar biasa. Jadi terus gara-gara itu ada beberapa wali murid yang nanya ke istri saya, terus kemudian beli ya kan. Kemudian beli. Oh mohon maaf Pak Imam, ini kan tak potong, ini kan gambarnya ini ya kayak anak kecil Superman gini ya. Itu kalau dikonsumsi seperti orang dewasa atau manula itu alhamdulillah ini boleh ya kan, karena ini kan juga untuk anak-anak dan untuk dewasa. Kalau dewasa itu kan untuk mencegah untuk biasanya kan polusi, terus kemudian kalau sering-sering nyeri ya kan itu bagus ya kan, karena memang ini kandungannya cocok untuk itu. Kalau untuk anak-anak memang sangat luar biasa. Maka saya sarankan kalau punya anak kecil coba ya kan. Apalagi anaknya sudah makan, nanti jadi kayak gilingan. Kata belinya itu anak saya jadi kayak gilingan. Jadi ini kan memang bagus untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Juga untuk kecerdasan ini karena mengandung omega 3, 6 dan 9 serta mengandung AA dan EPA ya. Nah, jadi ini produk-produk memang luar biasa. Ini biar yang 3 ini Pak Adan nih. Oh. Ya oke. Jadi ini ada Evitgo. Evitgo itu susu kambing ya, susu kambing. Nah, ngomong-ngomong kambing, saya ini sebenarnya lagi pengen ternak kambing juga. Ada program kita Ecofit. Beberapa hari ini muter-muter lihat-lihat belajar lah. Survei tempat atau? Survei tempat, cari tempat juga. Nah ini Evitgo ini bagus untuk juga sama nyari sendi juga bagus. Tapi asam lambung itu juga sangat bagus untuk ini. Orang kena asam lambung itu Evitgo ini bagus. Dan ini rutin saya konsumsi juga. Kemudian ada Econex. Nah, Econex ini kopi ya, kopi. Ini semua minuman seduh ya. Jadi tinggal itu dalam saset itu nanti dibuka, diseduh dengan air panas. Ya, kalau LVN Strawberry tadi dengan air dingin lebih enak. Ya, ini kopi. Ini untuk pria dewasa. Tagline-nya apa, Mas?
cacing menjadi naga. Itu kalau ini rasanya luar biasa ya. Rasanya benar-benar manisnya nggak terlalu. Saya kan termasuk nggak suka manis. Jadi kalau minum ini saya pas. Rasanya nggak terlalu manis, akan jadi enak sekali. Terus ini ada Hubs Pro. Hubs Pro ini terbuat dari ekstrak habatus sauda dan propolis. Ini manfaatnya luar biasa ya. Jadi saya ini memang ya alhamdulillah lah. Kalau bilang saya ini jarang sakit ya. Jarang sakit. Ya, jadi saya memang rutin dari awal saya mengenal bisnis ini yang produk yang saya selalu konsumsi karena ini meningkatkan stamina dan kekebalan tubuh, imunitas kita juga meningkat. Jadi ini juga kalau produk Hubs Pro ini dikonsumsi saat ini kan masa pandemi COVID-19 ya. Ini sangat bagus karena ini juga meningkatkan stamina, meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi kan kalau stamina kita bagus, kekebalan tubuh bagus, kan virus-virus juga gampang masuk. Maka ini sebenarnya produk yang saat ini sangat disarankan untuk selalu dikonsumsi. Ya kalau saya sih biasanya pagi 2, kemudian menjelang bangun tidur kalau sekarang sahur 2, kemudian mau tidur 2, ini yang saya konsumsi. Dan alhamdulillah saya bukan selama ini saya rutin konsumsi itu alhamdulillah, meskipun mobilitas saya tinggi kalau dalam kondisi normal, tapi ini tetap bagus. Dan ini testimoninya banyak banget dikombinasi dengan LVN strawberry ya. Banyak ada orang kena stroke ya mengkonsumsi Hubs Pro, dan kemudian juga dikombinasi dengan LVN strawberry, ini stroke-nya membaik, perkembangannya sangat bagus ya. Saya punya mitra di mana, Probolinggo, itu Bu Fenty yang dulu sudah komplikasi, itu penyakitnya banyak sampai nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri ya, tapi setelah konsumsi ini alhamdulillah bagus ya, dia bisa jalan, bisa kemana-mana, sampai ke sini 2 kali saking senengnya dan dia pamerkan juga loh, nih saya bukan pamer tapi sebagai testimoni supaya orang-orang juga sudah bisa berdiri sendiri ya. Waduh, luar biasa. Jadi ini produk yang dahsyat untuk kita, bisa juga untuk beberapa penyakit seperti ambeien juga bagus ya, diabetes juga bagus. Jadi insya Allah produk-produk kita ini produk-produk yang luar biasa. Dan produk Hubs Pro ini saya punya mitra di Brunei, Pak Ramli ya. Mitra saya di Brunei itu kalau ngorder, kemarin yang terakhir itu ngorder Hubs Pro sampai beratus-ratus sampai 500 ini kayak gitu. 500 gini ya. Wah, dia laris banget karena ini terbukti betul-betul memang membuat kita stamina kita juga bagus. Nih, ya, jadi Brunei sampai ke sana ya. Di sini juga rame. Nah, yang terakhir kan yang kemarin ini baru saja di launching ya. Kita punya produk baru yang namanya hand sanitizer nih, spray and gel ya. Ini ada dua varian, ini yang spray, yang gel. Yang spray itu kan biasa kita pakai untuk ini semprotkan ke biasa handle pintu yang nempel-nempel yang itu ya, uang semprot gitu kan. Nah, kalau gel biasanya untuk tangan kita. Ya, kalau biasa kita kalau pakai yang nggak berkualitas, biasanya kan kalau kita pakai hand sanitizer nih tangan jadi kering, kadang-kadang bisa pecah-pecah, tapi alhamdulillah kalau dengan ini enggak. Dan ini baunya pun juga anak saya enak. Dikit-dikit habis coba ketagihan ini karena baunya enak ini ya. Jadi baunya juga enak. Dan kemasannya menurut saya elegan, keren ya. Dibanding produk lain yang harganya sama. Saya pernah menemukan di luar produk hand sanitizer dengan harga yang sama dengan kita, tapi kemasannya kita masih jauh lebih bagus. Iya, kalau produk-produk kita ini kan semua rata-rata harganya kan ini semua 250.000 kan? Iya. Rata-rata ya 250.000, tapi hand sanitizer ini satu box begini ya, ini satu box begini kan isinya 10 ya. Ini 10 ya, yang 5 itu yang spray, yang 5 yang gel. Itu harga jualnya, harga jual ini kita omongin ya, satu botol begini kan cuma 50.000. Betul. Dan ini lebih murah loh dibanding yang ada di pasaran sana karena ini 100 mili kan. Ya, jadi ini satu box ini 500.000 ya. Jadi ini produk-produk kita ini produk-produk yang memang kebutuhan semuanya, kebutuhan pertanian ada, kebutuhan peternakan ada, kebutuhan untuk kendaraan ada, untuk kesehatan ada. Oh, luar biasa loh. Kecantikan juga ada sih sebenarnya. Cuma saya nggak pernah pakai. Ada itu. Lipstick juga ada. Lipstick ya. Nah, ini buat pemirsa nih, lipstick juga ada loh. Lipstick itu kalau dipakai ibu-ibu katanya kan kita saya sering lihat sendiri kalau orang di resepsi itu, wah gelasnya jadi gelas-gelas bergincu gitu kan. Ya, artinya banyak yang orang pakai lipsticknya nempel kan. Iya.
Nah lipstick kita enggak, jadi lipstick kita ini kalau dipakai ini enggak nempel, tapi tetap terasa lembab dan ringan, enggak gedibel katanya begitu. Katanya begitu loh ya, kalau saya kan belum pernah pakai jadi ya nggak ngerti, tapi ceritanya begitu. Maka produk kita ini produk-produk yang berkualitas. Dan warnanya pun bagus, elegan kali ya. Wah warnanya bagus ya. Bagus ya, kalau ada pilihan warnanya kan banyak banget itu. 16. Nah, ini dari semua produk ini tentunya sudah ini semua izin semua ya Pak ya? Izin legalitas sudah ada izinnya itu dari BPOM, ada yang dari Pertanian. Jadi juga pemirsa semua sudah legalitas, bisa dipertanggungjawabkan dan sudah aman tentunya ya. Dan di masa seperti ini bagus kita mengkonsumsi. Salah satunya tadi yang dijelaskan Pak Adnan tadi, apa Hubs Pro ini ya Pak ya? Hubs Pro. Nah ini karena apa? Ini kan kita nggak tahu ini masa pandemi ini sampai kapan ya Pak ya. Dan jangan lupa kemana-mana bawa. Nah itu wajib ada itu. Hand sanitizer. Saya di mobil pelindung ada, diri di nih motor Pak. ada. Soalnya musuh nggak kelihatan. Kayak seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, untuk mendapatkan produk-produk ini Pak, ini kalau pemirsa pengen mendapatkan produk ini bagaimana itu Pak caranya? Ya kalau pengen dapat produk, karena kan ini sistemnya kan penjualan langsung, jadi enggak kita jual di toko-toko, di apotek, enggak, kita pakai sistem penjualan langsung. Ya makanya kalau mau dapatkan ya di mitra-mitra dari perusahaan, agen, di agen-agen ya, atau di stokis yang ada, itu bisa kalau mau dapatkan itu. Gitu. Nah, biasanya kalau sudah mendaftar sebagai mitra kan harganya bukan 250 satu Iya. stok ya kan. Jadi produk-produknya berkualitas, dan produk-produk yang berkualitas inilah salah satu kunci kalau kita mau menjalankan bisnisnya menjadi mudah. Ya, Karena kan? tinggal cerita, kayak saya kan gara-gara ekspor saya dari 1:6 menjadi 1:8 kan saya tinggal cerita ke teman-teman Iya. saya. Jadi memang kuncinya sih seperti itu. Berarti cara kerjanya pakai produknya ya, kita tinggal ceritakan aja ya Pak ya, mungkin dari manfaat. Ya jadi gini, kita kan harus sekarang ini bagaimana sih, kan Pak Imam ini kan kemudian kita udah produk-produk semua sudah ya Pak Imam ya. Iya. Nah, kemudian bagaimana kita ini mau pengen juga ikut memasarkan produk-produk ini gitu kan. Caranya gampang sebenarnya, karena ini kan dibalik produk-produk yang luar biasa ini kan memang berarti kan kalau orang mau berbisnis produknya udah bagus, berarti kan kok mau menjalankan juga sudah satu sisi sudah lebih mudah. Ya jadi caranya bagaimana kalau kita mau bermitra dengan PT PES? Ya caranya yang pertama ya paling singkat nih caranya ya registrasi, mendaftar dulu. Mencatatkan dirinya, meregistrasikan dirinya ya supaya tercatat dengan berapa? Rp100.000 saja. Ya, terjangkau registrasi. Kemudian setelah melakukan registrasi, terus kita apa? Kita belanja produknya. Nah, kalau kita sudah melakukan registrasi, maka kita berhak mendapatkan harga khusus dari produk-produk ini. Jadi kan tadi saya sampaikan nih produk-produk ini rata-rata harganya kan 250.000. Ya kan berarti nanti kalau kita sudah terregistrasi, kalau mau belanja nih misalnya kita belanja 1.500.000, ya 1.500.000 tuh akan dapatnya 8 kali 250.000 berapa? 2 juta. Artinya kita udah dapat keuntungan pertama nih ya. Jadi registrasi 100.000, kemudian kita belanja 1,5 dapat 8 produk yang nilainya 2 juta. Dari awal saja kita sudah nggak rugi kan, sudah untung kan kita pertama. Nah kemudian setelah kita belanja produk, terus bagaimana kita kalau mau jalankan bisnisnya? Nah konsep bisnis kita itu adalah PCA. Nah, singkatannya PCA. Ya konsep bisnisnya PCA itu apa? Pakai. Ya produk-produk ini produk-produk yang bagus, maka kita perlu pakai produknya. Untuk apa? Untuk supaya kita juga merasakan. Dengan kita sudah menggunakan produk, maka kita akan merasakan produknya dan nanti kita gampang kalau mau menyampaikan ke orang lain. Jadi kita sudah membuktikan sendiri, bukan katanya dulu. Nah setelah kita pakai, rasakan manfaatnya, baru ceritakan kepada orang lain tentang manfaat produknya. Ceritakan juga tuh manfaat-manfaat produknya dalam macam ya, mungkin ya yang kita sudah pakai saja, ceritakan dengan pengalamannya. Seperti Pak Imam tadi kan sudah ceritakan karena beliau pakai, kemudian merasakan penghematannya kan tinggal ceritakan kepada orang lain.
ya kan. Nah, apalagi pakai ekstrail, komunitas ekstrail ada, tinggal cerita ke komunitas, insya Allah kan jadi begitu. Ya pakai produknya kemudian ceritakan, tidak hanya ceritakan produknya, kalau kita mau ajak pebisnisnya juga, ya maka ceritakan juga tentang potensi rezekinya kalau kita mau jalan. Nah cara bisnisnya gampang, ya caranya kita ini kan Pak Imam ini kalau temennya berapa Pak Imam? Banyak Pak. 100 lebih ya? Lebih. Mungkin 1000-an lebih ya? Ya kalau yang maksudnya terjangkau namanya mungkin katakanlah antara 100 ke atas, 200 ke atas lah. 300 ke atas. Coba Mas Andika temannya banyak nggak? Banyak. Belum di sosmed, belum yang teman ini juga. Teman saya juga banyak, teman masalah. Ya kan? Yang penting ada 2 yang mau. Ya kan? Kalau ada 2 yang mau kan udah oke. Betul. Ya kan? Nah terus kemudian setelah ajak 2 partner, terus apa yang kita lakukan nih minimal ya. Tapi kalau kita bisa ngajak lebih banyak juga pasti lebih bagus. Tapi minimal ajak 2 partner. Terus kemudian apa lagi yang kita lakukan? Bantu. Misalnya nih saya Pak Imam nih teman saya, Mas Andika teman saya ajak nih, dua-duanya mau untuk jadi partner, bukan untuk jadi karyawan ya. Kalau dulu kan kerjaan saya nyari karyawan, waktu saya jadi pengusaha, kalau ngajak-ngajak orang kan jadi karyawan tuh, jadi saya jadikan karyawan tuh saya gaji pas-pasan gitu ya. Sehingga kayak Pak Imam 10 tahun itu juga masih kredit-kredit, 20 tahun kredit kan gitu ya. Tapi saya ngajak orang untuk tidak untuk saya jadikan karyawan yang hidupnya pas-pasan, tapi saya ajak itu untuk jadi partner untuk kita bisa sejahtera bersama kan gitu. Ya kita ajak orang untuk menjadi partner, kemudian kita bantu. Nah, kita bantu nih Pak Imam saya bantu, Mas Andika bantu apa? Supaya juga bisa mengajak 2 partner. Mungkin kita temen 100, yang 98 nggak mau nggak ada masalah. Targetnya cuma 2 kok, betul kan? Dan nggak harus setiap saat. Coba bayangin kalau orang punya usaha apa? Rental mobil gitu ya. Kan nggak cukup cuma punya 2 pelanggan. Dia tiap saat harus cari pelanggan tiap hari. Orang yang punya pesawat itu tiap saat juga harus cari penumpang tiap saat. Kita ini nggak harus tiap saat cari partner. Kita cuma sekali aja cari partner, asal udah berdua kita bantu 2, nggak usah tiap saat. Tapi kalau kita mau tiap saat ya boleh. Tapi artinya di bisnis minimal kita coba 2 partner saja. Kemudian kita bantu 2. Loh teman Pak Imam ada 300, udahlah 298 nggak mau nggak apa-apa, yang penting ada 2 yang mau. Mas Andika mungkin 500, yang 498 nggak mau nggak apa-apa, yang penting ada 2 yang mau. Udah aja itu. Itu terus berlaku begitu. Diajarkan juga begitu. Wah itu aja udah luar biasa. Makanya dalam waktu 8 bulan bisa dapat motor, dapat mobil. Karena di bisnis ini ya kita ini rezeki, potensi rezekinya kan ada 3. Potensi rezekinya ada 3. Ya, yang secara singkatnya sebenarnya banyak sih, banyak, cuma yang lain-lain nanti kita jelaskan kalau biasa ada trainingnya. Tapi yang paling gampang potensi rezeki itu ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama itu bonus sponsor. Bonus sponsor itu adalah bonus ketika kita bisa mengajak partner. Jadi misalnya Pak Imam nih setelah registrasi 100.000 kemudian belanja 1,5, ya kan? Nah saya dapat bonus nih 10% dari pembelanjaannya Pak Imam. Ya 10% bonus sponsor. Nah bonus sponsor itu bonus harian. Artinya kalau Pak Imam hari ini merealisasikan, saya proses selesai, besok bonusnya sudah masuk. Harian itu harian ya, sama yang saya ajak Mas Andika, kemudian Mas Andika juga sama merumuskan yang sama, ya saya tetap dapat bonusnya 10%, itu bonus sponsor. Kemudian bonus pasangan yang kedua. Nah bonus pasangan itu diperoleh dari mana? Ya ini kalau saya udah ajak 2, ya kan? Sepasang. Berarti sudah ada pasangan kan? Oh iya. Ya kan? Nah maka saya dapat bonusnya lagi, bonus pasangan. Itu 50.000 per pasang. Kalau ini bonus mingguan. Nah, nanti kalau misalnya Pak Imam dulu bisa saya bantu, bisa ajak 2 partner. Mas Andika saya bantu juga bisa ajak 2 partner. Berarti ada tambahan nih. Sebelah kiri, sebelah kanannya ada 2, ada pasangan lagi. 2 kali 50.000, 100.000. Itu bonus pasangan seperti itu. Dan itu enggak, wah semakin lama kan semakin banyak, ya kan? Nah, dan iya bonus pasangan itu diberikan mingguan.
Jadi mingguan. Kalau tadi harian ya, hari ini proses, besok sudah bonusnya masuk. Kalau bonus pasangan itu mingguan. Jadi seminggu sekali. Jadi seminggu sekali itu terjadi berapa pasang, sebelah kiri berapa, kanan berapa, terjadi berapa pasang, bonusnya dibayarkan hari Selasa. Seperti hari ini hari Selasa, makanya hari ini saya juga ada. Ada yang sudah masuk nih hari ini. Ya. Tuh, terus kemudian itu dari bonus pasangan, ini bonus mingguan. Kita juga yang kenapa bisa Pak Imam mendapatkan reward motor, mobil, ya insya Allah nanti juga dapat Pajero. Ya, makin menuju ke sana. Ya. Nah, jadi kenapa bisa begitu? Ya karena perusahaan kemudian memberikan penghargaan kepada mereka yang memang bisa menjalankan bisnis ini dengan baik. Bisa menjalankan bisnis ini dengan baik. Diberikan penghargaan. Jadi begini, ketika misalnya omsetnya di tempatnya, anggaplah omsetnya di tempatnya Pak Imam dan ke bawah nih, bukan Pak Imam sendiri, Pak Imam dan tim ini sudah mencapai 150 juta misalnya minimal gitu kan. Kemudian omsetnya Mas Andika ini juga sudah mencapai minimal 150 juta ya. Kan tim nih, kerja tim bukan satu orang. Maka saya juga berhak diberikan penghargaan apa? Motor seharga 20 juta. Itu penghargaannya. Bonus-bonusnya tadi tetap dapat, tapi masih dapat penghargaan. Kemudian nanti bertumbuh terus. Kemudian sampai di sini omsetnya mencapai 450 juta di Pak Imam, Mas Andika mencapai 450 juta juga minimal, maka saya diberikan lagi hadiah mobil 150 juta. Kemudian kalau omsetnya di tempatnya Pak Imam itu misalnya sudah mencapai 1,5 miliar, 1,7 miliar, Mas Andika sudah 1,75 miliar, ya kan? Nah, kita diberikan lagi penghargaan lagi. Iya, apa itu? Diberikan Pajero 500 juta atau uang 500 juta bisa. Dan kalau sudah mencapai 3,3 miliar 750, 3 miliar 750, tapi kerja tim sekali lagi, ini bukan kerja sendiri, maka akan diberikan reward luxury senilai 1 miliar. Itu luar biasa. Ya makanya karena ini bukan kerja sendiri apa-apa, itu sebenarnya bisnis itu yang benar ya yang seperti ini, bukan hanya kerja sendiri tapi kerja tim. Betul. Ya kan? Karena apa-apa yang berat-berat sekalipun kalau dikerjakan tim kan jadi ringan. Betul kan? Iya, makanya di tim saya ini sekarang banyak sekali yang nggak perlu lama-lama sudah pada dapat motor, mobil, rumah, udah banyak sekali. Ya, jadi ada dan latar belakangnya juga macam-macam, Pak. Latar belakangnya macam-macam. Ya, saya juga sudah merasakan dan saya sudah merasakan ternyata memang bisnis itu kalau dulu saya punya toko handphone, ya memang saya kerja tim, tapi kerjanya dengan karyawan. Nah kalau karyawan ini kan mau dia mau kerja keras, kerja nggak keras juga gajinya kan hampir sama gitu kan. Paling juga segitu. Makanya rasa ininya juga kadang-kadang berbeda kalau kita nggak awasi. Bisa jadi dia tidur-tiduran, ya kan? Nah, tapi kalau di bisnis ini enggak, karena semua punya targetnya masing-masing. Iya kan? Makanya enaknya di bisnis ini kita mengajak orang bukan untuk kemudian kita sengsarakan gitu ibaratnya, hanya sekedar hidup enggak, tapi kita ajak orang itu untuk kita ajak partner, untuk kita bisa sejahtera bersama-sama, terbebas dari hutang riba. Dan alhamdulillah ya sudah ribuan orang yang kemudian punya kehidupan yang lebih bagus. Ya, yang mendapat motor gratis, mobil, waduh luar biasa banyaknya. Itu kalau di total berarti rumah 1 miliar, Pajero 500 juta, 1,5 miliar, mobil 150 juta tambah motor 20 juta. Dari penghargaannya aja udah 1,67 miliar. Betul. Dan itu Mas, itu sebenarnya dengan kerja santai ya, atau mungkin kerja malas saja sebenarnya. Ya asal disiplin dan terduplikasi dengan baik, kerja malas saja itu dalam 1 tahun itu sudah bisa kita dapatkan kok 1,67 miliar itu. Wow. Coba kerja malas itu kayak apa sih? Kerja malas itu mengajak 2 partner itu perlu waktu 1 bulan. Coba kalau kita ajak 2 partner aja perlu waktu 1 bulan, itu kan orang malas. Ya, betul nggak? Ya, kalau saya dulu selesaikan 2 hari, 3 hari, saya harus selesai kan, gitu kan? Nah, coba ini 1 bulan. Pak Imam bisa ajak 2 partner perlu waktu 1 bulan.
Mas Andika ajak 2 partner dalam waktu 1 bulan. Timnya Pak Imam juga masing-masing ajak 2 partner 1 bulan Terduplikasi. itu terbangun. Ya sudah 1 tahun udah motor dapat, mobil dapat, rumah dapat, coba Selesai. Insya Allah utangnya lunas. Iya, Kalau selesai. masih 1 miliar mah udah merdeka Masih lah. miliar lunas lah Pak. Iya, selesai itu tanggungan hutangnya. Itu. Luar biasa sekali. Oke, ya ini pemirsa ya semua, ada yang baru hadir selamat datang, langsung saja bergabung bersama kita ini baru seru-seru membahas solusi bebas hutang dan riba. Nah kembali lagi, oke. Yang sangat luar biasa tadi dari penghargaan sekian itu dari modal yang 1 kali dikeluarkan tadi ya Pak ya. Betul. Belanja produk saja mendaftar 100.000 dan belanja produk senilai 1,5 juta. Iya. Jadi kalau hanya pengen dapat 1 motor, 1 mobil 150 juta, 1 Pajero, 1 rumah, maka cukup belanja 1,5 juta. Berarti bisa berkali-kali gitu Pak? Ya bisa ya kan, otomatis kalau orang tentunya kan sesuai takarannya masing-masing. Misalkan kalau tujuannya pengen buat yayasan, pengen buat panti asuhan, ya kalau 1 motor, 1 mobil, 1 Pajero, 1 rumah nggak cukup, itu nggak untuk cukup, sendiri ya. untuk melunasi utang sama untuk punya rumah yang bagus sendiri. Nah kayak Pak Haji Adan ini kan, bayangkan ini sekarang sudah dapat 17 motor ya kan, 17 mobil 150 juta, 13 Pajero yang 500 juta, terus kemudian 6 rumah yang 1 miliar. Di total udah puluhan ya tuh Pak? Nah itu sudah, kalau saya hitung kemarin kayaknya sudah sekitar 15 miliar ya kan? Wah, Padahal iya. dalam waktu kurang lebih baru 2 tahun sekian 26 bulan 26 bulan. 2 tahun 2 bulan ya kan. Luar biasa. Memang beliau juga memang luar biasa, kerjanya juga luar biasa. Artinya orang bisa mengukur kapasitas sendiri dan tujuannya apa ya kan. Kalau tujuannya pengen lunas hutang 1 miliar ya, atau pengen lunas hutang 500 juta ya belanja 1,5 juta cukup. Tapi apa iya impian itu hanya sebatas itu. Kalau misalkan kita sudah bisa mencapai itu kan kita pengen mencapai yang lain kayak Pak Haji Adan ini pengen punya yayasan dan lain sebagainya kan seperti itu. Saya kan juga suatu ketika pengen seperti itu kan. Makanya banyak kenapa mitra-mitra di PTPS itu yang pada akhirnya belanjanya tidak cukup. Karena apa? 1,5 juta itu kita kalau belanja kesehatan ini sebentar aja juga udah habis kok. Iya. Apalagi anak saya cewek suka minum kolagen ya kan, anak saya yang kecil cowok suka minum kedelai itu sudah habis, katanya sudah beli lagi. Maka ada kesempatan bagi orang yang belanja lebih banyak di awal, maka juga bisa mendapatkan reward yang lebih banyak, ya kan seperti itu. Ya kan? Maka itu diharapkan, meskipun tidak sekali, misalkan sekarang sekian nanti ditambah lagi juga bisa, ya kan? Seperti itu. Nah intinya pokoknya di sini itu kalau biasanya Mas Andika, orang usaha biasanya itu modal ratusan juta atau miliaran, hasilnya jutaan. Kalau di sini balik, modalnya jutaan, hasilnya miliaran. Itu yang sangat biasa. Ya, luar biasa loh, dahsyat loh. Dan makanya kenapa kalau bisnis ini pasti anti rugi, nggak bisa rugi. Bagaimana? Wong kita udah dapat produknya, kita konsumsi, bahkan nilainya lebih dari itu. Kalaupun kita pakai untuk bensin juga sudah lebih dari itu kok. Maka pasti tidak akan rugi kita. Yang paling kalau di sini itu kita itu hanya tidak berhasil ada, tapi kalau sampai rugi insya Allah nggak ada ya kan. Nggak seperti bisnis konvensional ya kan, meskipun sudah gede itu masih ada kemungkinan rugi kalau salah atur ya kan. Kalau di sini insya Allah nggak ada. Maka bisnis yang paling bagus kalau bagi teman-teman yang mau belajar ya bisnis seperti ini, artinya tidak ada potensi rugi, kita adanya bisa hanya sukses atau tidak sukses gitu. Ya. Jadi dan tidak ada resiko kan sebenarnya. Jadi kan kalau kita mau pilih bisnis itu kan memang ada tujuan analisa sebenarnya ketika kita mau milih bisnis apapun sebenarnya ya. Yang pertama kan kita lihat dulu produknya. Produknya bagus apa enggak? Kalau produknya nggak bagus ya buat apa kita mau jalankan bisnisnya pasti sulit kan? Iya betul. Ya jadi pertama itu lihat produknya dulu. Kalau produknya bagus, wah ambil. Kan gitu ya. Dan variatif produk ini juga penting Pak. Ya. Karena kalau hanya satu jenis juga marketnya terlalu sempit. Betul. Kemudian yang kedua marketnya. Ya, kita produknya bagus, marketnya ada enggak? Ya kan ada produk yang bagus tapi nggak ada marketnya. Artinya produknya bagus tapi yang memerlukan sedikit karena bukan kebutuhan yang tentu. Kalau kita kan produk kita hampir semua ada nih, produk kesehatan itu prioritas juga untuk kendaraan, hampir semua orang punya kendaraan, betul kan? Betul. Ya, apalagi kondisi sekarang ini kan juga untuk pertanian juga mulai sekarang nih subsidi pupuk sudah mulai Kurangi. jatuh,
faktanya juga produksi pertanian juga semakin turun, maka produk kita ini pupuk organik ini kan akan bisa bagus untuk meningkatkan pertanian. Ya, jadi semua produk kita ini produk-produk yang marketnya sangat luas. Indonesia ini mayoritas juga di negara agraris kan, jadi luar biasa. Jadi marketnya luas. Kemudian harganya terjangkau enggak? Harganya sangat terjangkau. Harganya terjangkau, kemudian persaingnya juga relatif lah. Persaingan itu kalau di bisnis kan masih ada persaingan, selalu ada, nggak mungkin di bisnis nggak ada persaingan, nggak. Tapi minim persaingannya, apalagi dengan produk-produk dengan manfaat yang seperti ini, kita bermain di wilayah yang memang masih sangat mungkin untuk kita terobos gitu loh, ya masih. Nah kemudian pesaingnya, terus kemudian rezekinya besar apa kecil, kan gitu. Nah kalau kita lihat ya rezekinya, waduh, Gede. mana ada. Saya juga ya, saya ini latar belakang pengusaha. Saya selama usaha modal ratusan bahkan miliaran belum pernah ngerasain dalam waktu yang sama punya hasil yang sebesar ini. Ya baru 26 bulan hampir ya 15 miliar lebih. Nah, itu nggak ngerasain di mana dulu modal miliar-miliaran ya, ending-endingnya juga ada yang jeblok, artinya ini bisnisnya ini luar biasa. Terus kemudian yang karena modalnya kecil kan, modalnya tapi yang paling kecil anggaplah 100.000 registrasi, belanja mereka 1,5 juta, cuma 1,6 miliar. Ini kalau orang yang serius mau berbisnis, ini bukan modal kok ini. Ya, betul kan? Coba punya uang bisnis lain modal segitu nggak ada yang jalan. Punya uang 1,6 juta suruh bisnis apa? Terus kemudian bisa nggak dalam waktu seperti Pak Imam 8 bulan bisa dapat mobil, motor, nggak bisa, ya kan? Artinya di sini modalnya kecil, resikonya nggak ada. Jadi bisnis tanpa resiko karena kita dapat produk yang nanti kemudian kita juga bisa pakai atau bisa jual. Dipakai pun kalau dihitung-hitung untuk misalnya eco racing, hitung-hitung kita pakai aja sampai produknya habis, keuntungan kita itu untungnya masih lebih banyak, penghematan yang terjadi lebih banyak. Jadi kalau bisnis itu produknya sudah bagus, marketnya luas, harganya terjangkau, pesaingnya minim, potensi rezekinya besar, modalnya kecil, resikonya nggak ada. Ya, kenapa nggak diambil, masih mikir-mikir lagi? Ya berarti kalau kita masih mikir-mikir lagi, jangan-jangan memang kita ini nggak ada jiwa bisnisnya, nggak ada gitu ya. Iya. Nah, dari segi kiat-kiat bisnis salah satunya adalah tujuan analisa bisnis tadi semua sudah lengkap ya di sini ya. Ada marketnya untuk pertanian, ada untuk peternakan, ada juga untuk penghematan tadi ya Pak ya. Iya. Nah, dan ini Pak Haji Adnan Haris ini apa sih kiat-kiat sukses menurut Bapak? Ya. Jadi orang bisnis itu kan istilahnya sukses itu bukan keberuntungan. Ya, sukses itu pasti ada sebuah perencanaan, ada pola. Ya bahwa semua akhirnya yang menentukan Allah, ya betul. Tetapi kan kita ini sebagai manusia wajib ikhtiar, dan ketika kita berikhtiar itu tidak hanya asal ikhtiar. Ya, maka yang pertama kita harus punya dulu nomor satu itu sebenarnya tujuan hidup kita ini apa, ya, atau bahasanya impian kita itu apa yang ingin kita capai di dalam hidup ini, kan gitu. Ya, itu kita harus punya nih, impiannya itu harus jelas, karena kalau impian itulah yang akan mengarahkan kemana kita akan berjalan, ibaratnya begitu. Impian itu kan tujuan kan. Jadi kalau saya pengen ke Jakarta ya kita harus arahnya ya ke arah Jakarta, bukan arahnya malah arah ke Surabaya. Nah, itu berarti meleset kan, pengen impiannya ke Jakarta tapi yang dituju arahnya ke Surabaya, ya nggak akan nyampe. Harus punya impian, dan impian itu harus jelas. Ya, apa dengan target pencapaian yang juga target waktu yang juga harus jelas. Kemudian ya untuk mencapai itu, karena sukses itu kan tergantung diri sendiri kan, impian itu. Kemudian ya sikap kita, perbaiki sikap kita. Ya kita pengen sukses, pengen ini, tapi sikap kita nggak baik, itu cara bicara kita nggak berubah, cara berpakaian kita nggak berubah, cara penampilan kita, ya pokoknya kita juga harus perbaiki sikap. Sikap itu yang terbaik ya harus tetap rendah hati, terus tetap semangat gitu ya, terus kemudian komunikatif, membangun ramah, membangun hubungan persaudaraan, kemudian juga orangnya harus aktif dan mau belajar. Jadi nggak gampang merasa pinter. Biasanya orang itu kan kalau yang merasa pinter tuh kalau dia sekali kebentur, 2 kali gagal gitu terus merasa sulit, padahal enggak. Itu dia nggak sadar bahwa sebenarnya karena ilmunya masih kurang. Maka apa yang harus dilakukan? Belajar lagi, tingkatkan kemampuannya. Itu nomor 1 kan, impian dan sikap kan. Kemudian yang nomor 2 apa?
Nomor 2 juga harus tahu bisnisnya yang bisa pilih bisnis yang tepat. Kalaupun orangnya impiannya tinggi, super udah bagus, tetapi bisnis yang dipilih nggak tepat, yang mau dijalankan bertahun-tahun nggak akan. Ya kayak saya kerja. Ya Pak Imam. Secara karir sudah bagus ya kan, artinya di ukuran saya secara karir sudah bagus. Cuman secara perubahan ekonomi keluarga tidak ada perubahan. Orangnya sama. Ya begitulah. Ya jadi pilih kendaraannya. Nah ini adalah bisnis yang tepat. Ya dari 7 analisa tadi, maka bisnis ini bisnis yang tepat, produknya bagus, marketnya luas, harganya terjangkau, kemudian pesaingnya masih minim, rezekinya besar, modalnya kecil, resikonya kecil. Ya artinya ini bisnis kendaraan yang tepat atau pilihan bisnis yang tepat. Kemudian yang ketiga apa? Karena di bisnis ini kan sekali lagi sebenarnya di dalam bisnis, semua bisnis itu perlu suatu kerja tim yang bagus. Iya, betul kan? Di bisnis apapun sebenarnya kalau mau bagus ya perlu kerja tim. Di sini juga sama, kita perlu, karena bisnis ini apalagi omset yang terbangun itu bukan omset pribadi tapi omset tim. Maka kita harus bisa membangun tim dengan baik atau kerjasama dengan tim. Kalau mungkin kita belum mampu membangun tim, ya pertama kita menjadi anggota tim yang bagus dulu, ya kan? Karena orang kalau ini bisnis ini memang mengharuskan kita untuk kerja tim, tetapi kita nggak bekerja dengan tim, ya kita nggak akan bisa sukses. Ya. Jadi misalnya gini, kita bermain olahraga sepak bola itu mengharuskan kerja tim, ya kan? Jadi kalau sehebat-hebatnya Ronaldo, sehebat-hebatnya Messi, sehebat-hebatnya Salah, gitu kan, Muhammad Salah, ya. Sehebat-hebat mereka, kalau mereka main sendiri ya nggak akan kelihatan hebat. Betul. Mereka itu kelihatan hebat karena ada tim, betul kan? Betul. Nah, karena ada kerja tim, maka harus kita mampu berada di dalam tim dan mampu membangun tim dengan baik. Ya, harus bisa bekerja dalam tim, teamwork yang baik. Kemudian, nah dalam setiap langkah kita ketika kita membangun bisnis itu biasanya kan juga ada kendala, ada tantangan, ada hambatannya, kan gitu ya. Nah, maka kita perlu punya pelatih, mentor, ya kan? Karena kalau nggak ada pelatihnya kadang-kadang kita nggak ngerti nih, karena kita nggak pernah bertanya tujuannya Jakarta, jalannya ke arah Surabaya kan nggak ngerti karena nggak ada yang ngasih tahu kan? Nggak ngerti kalau salah. Iya, nggak ngerti kalau salah itu kan. Dan itu banyak sekali di dalam bisnis ini orang yang udah berjalan nggak ngerti kalau dia salah. Maka perlulah mentor supaya, kamu salah, kamu harusnya begini, ke arahnya ke sana, arahnya ke sana. Ada yang membantu mengarahkan. Ya itu mentor. Makanya kalau di sepak bola ganti pelatih kan juga ganti prestasi, betul kan? Iya, Liverpool sekarang hebat setelah ganti pelatihnya Jurgen Klopp, betul kan? Wah, dahsyat tuh. Ya, maka itu penting pelatih, jangan anggap sepele pelatih. Kadang-kadang kita ini merasa sudah paham, terus nggak perlu pelatih ya, tapi ya ending-endingnya ya itu kita melo-melo nggak sadar. Nah, di atas semua itu ya. Ada satu hal yang paling penting, apa itu? Komitmen kita. Jadi boleh orang punya impian kuat ini, tapi kemudian itu tidak, kemudian dari 4 hal ini kita tidak lakukan dengan baik, ya bisa jadi kurang satu saja udah bisa melenceng-melenceng kemana-mana. Maka apa itu komitmen? Karena begini, kadang-kadang ketika kita sedang mengerjakan sesuatu, itu di luaran ini ada yang negatif, ada yang ngomongin negatif, betul nggak? Ada tuh yang ngomongin negatif, kadang-kadang juga tawaran-tawaran baru, wah ini bagus, gitu kan? Ya lagi pas kita jalan ada yang begitu kan? Nah, kadang-kadang kita kemudian berpikir, ini sambil kamu jalankan, sambil jalankan ini, ya kan? Nah, maka sering saya umpamakan, kita ini sedang mengejar kijang, wah ini loh ada kijang nih, kita sedang mau tembak atau mau panah gitu kan. Nah tiba-tiba ada kelinci nih lewat di depan nih. Kelinci lah. Kayaknya kelinci udah di depan mata, maunya kita tangkap, ternyata kelinci masih lari-lari, kita kejar sana. Kelincinya nggak dapat, kijangnya udah pergi. Betul kan? Nah itulah yang banyak terjadi teman-teman itu. Ya, makanya kita perlu komitmen. Kenapa kita nggak suka? Karena kadang-kadang komitmen kita lemah dalam bisnis ini, maka fokus di situ. Ya, itu. Pak, apakah fokus itu artinya kita nggak ngerjain yang lain-lain? Ya tetap kerjain yang lain-lain. Kita kan punya istri, punya anak, ya fokus mengurus rumah tangga, ya fokus menjalankan bisnis, fokus ya. Naik mobil juga fokus, jangan naik mobil mikirin bisnis malah bahaya juga kan. Jadi fokus kita ini bisa kita bagi, tapi ketika bisnis ya inilah kita harus. Nah insya Allah kalau begitu itu luar biasa. Makanya teman-teman yang
komitmennya tinggi, luar biasa ya. Saya punya tim nih ada Bu Novirate ya, Jakarta. Saat memulai juga kondisinya sebenarnya waktu itu kondisinya juga masih ya banyak masalah keuangan lah ya Bu Novirate itu. Tapi di dalam bisnis ini hanya dalam waktu ya 2 tahun kan hampir-hampir sama, beda-beda 1, 2 bulan, 3 bulan sama saya. Tapi beliau sekarang udah punya rumahnya, udah bagus, sudah punya mobil, Pajero, punya apa Jazz, dan hebatnya ya itu nggak punya utang. Ya mau sedekah juga nggak tanggung-tanggung, ya. Dan di timnya juga udah banyak tuh, ada Ustadz Ojatsu. Ya Ustadz Ojatsu itu waktu itu saya sempat, beliau ini ketika hadir di seminar saya. Ya, waktu itu saya minta untuk jadi MC, saya masih ingat tuh, beliau hadir sama istri dan anaknya, masih kecil anaknya. Ya waktu itu saya jelasin tentang produk Eco Racing bisa menghemat bahan bakar. Sebenarnya agak stres juga, kenapa nggak punya motor? Karena beliau memang bertekad untuk berhenti dari riba, jadi dia nggak mau motor kredit kembalikan nggak punya. Tapi alhamdulillah karena memang komitmen beliau juga pengen bebas hutang riba, Allah tunjukkan jalannya. Maka sekarang ini dalam waktu yang juga nggak lama beliau sudah sekarang naik apa ya, BMW, naik BMW, rumahnya kemarin saya udah kesana 1,3 miliar hanya dalam waktu itu nanti. Ya terus kemudian ada kakaknya nih Mas Asep Buder, ya beliau luar biasa lagi. Padahal ini kakaknya ini yang ngajak Ustadz Ojatsu, ya Mas Asep ini. Dia udah dapat 2 luxury, rumahnya udah 2. Luar biasa lah pokoknya ya. Ada juga mitra saya yang di Jambi, Pak Rudianto. Ya, Pak Rudianto itu dulu tukang jual es degan. 18 bulan beliau sudah dapat totalnya 1,8 miliar, hampir 100 juta. Coba jualan es degan berapa? Dia mau jalanin berpuluh-puluh tahun juga nggak akan. Sulit juga. Betul kan? Iya. Nah, tapi kalau kerja bisnis ini 18 bulan, nah ini sekarang nih Insya Allah sudah selesai nih. Sebelum lebaran mudah-mudahan rumahnya sudah selesai. Dibangun tuh rumahnya. Wah Masya Allah. Seneng gitu. Kita kalau ngelihat itu teman-teman yang itu ada Bu Dian, yang banyak sih peraih-peraih di Jawa Timur juga ada Bu Uri, Bu Endah, Mas Enggar, Pak Suharjo. Wah banyak lah teman-teman yang di. Dan enaknya bisnis ini ya, ini terakhir lah mungkin biar nggak terlalu lama ya. Enaknya di bisnis ini itu kita mempunyai bisnis ini sebenarnya level kita meskipun modalnya kecil tapi bisnis kita tuh levelnya level internasional. Ya. Dan kita ini meskipun modal kecil untuk membangun di mana-mana sudah nggak perlu tambah modal lagi. Beda saya dulu punya toko handphone, saya punya restoran, kalau mau buka lagi ya modal lagi. Ini nggak membangun di mana-mana. Nggak modal lagi. Saya ini berkembang di Jambi itu karena Bu Desmi, saya nggak kenal sebelumnya, hanya kenal di Facebook kan. Dan beliau luar biasa, beliau ini nggak kenal sama saya juga nekat transfer juga, dia percaya aja. Ya, tapi kan saya di Facebook saya kan identitas jelas, fotonya juga jelas, bukan foto bunga atau foto apa kan. Namanya juga jelas gitu ya. Postingan saya juga ini, jadi kan dilihat dari situ orang juga bisa membangun kepercayaan kan. Nah, alhamdulillah Bu Desmi transfer, kemudian waktu itu kita bantu dan luar biasa beliau juga sekarang itu di timnya juga udah hebat tuh, termasuk Pak Rudianto yang jual es degan tuh di tim beliau. Iya, dan dia udah dapat usul, dapat haji plus macam-macam. Ya nih di situ. Dan ini siapapun latar belakang apapun dan usia berapapun karena ada kakek-kakek juga. Ya ada Atuk Hijaz itu yang di Jambi juga, beliau umurnya udah berapa ya? 60 berapa ya? Kalau ngakunya sih selalu 35 tahun atau berapa ngakunya gitu ya. Tapi beliau ini umurnya sudah 60 berapa lah? Saya lupa sih. Tapi sudah kakek-kakek memang. Ya, sudah kakek-kakek. Tapi masih bisa dapat motor, dapat mobil masih bisa. Coba. Nah, artinya bisnis ini luar biasa, bisnis yang modalnya kecil, bahkan bisa dibilang nggak modal karena kita belajar produk, tinggal kita bangun tim. Karena setiap kita ini pasti punya teman, punya kenalan, punya saudara, punya tetangga, dan targetnya minimal 2. Kalau kita bisa lebih berarti potensi rezeki kita juga bisa akan lebih banyak. Ya, tapi kalau kita minimal 2, insya Allah kita juga. Kalau utangnya masih di bawah 1 miliar, insya Allah tahun ini atau tahun udah lunas semua. Amin. Ya, gimana kita kerjanya saja. Gitu. Ada yang tanya nggak Mas? Oke, ya ini saya sapa ya yang barusan hadir, selamat datang. Ada Pak Iratmoko Tangerang, selamat datang Pak Iratmoko. Ada juga ini. Oke, ini sekarang bisa buat rekan-rekan sahabat Facebook semua.
untuk menanyakan ya apa yang mau ditanyakan atau yang baru bergabung dengan grup solusi bebas riba ini mau ada yang ditanyakan silahkan tinggal tanya dan pertanyaannya akan saya bacakan di HP saya. Oke. Nah berarti peraih reward itu tadi seluruh Indonesia ya Pak ya dan berbagai macam latar belakang ya Pak ya. Iya betul. Nah ini bagi pemirsa latar belakang apapun sudah bukti-bukti yang diceritakan tadi sangat luar biasa. Ada ibu rumah tangga tadi, ada Pak Ustadz siapa Ojatsu yang tadi Bapak ceritakan juga dan macam-macam latar belakang. Oke, sambil menunggu pertanyaan mungkin ada yang mau ditanyakan. Kita itu Mas, kita ini sebenarnya salah satu kebahagiaan kita menjalankan bisnis ini ya. Ini non material, tapi ini benar-benar membuat kebahagiaan karena saudara itu bertambah terus. Tiap hari saudara ini bertambah. Betul kan? Betul. Saya nggak kenal yang namanya ya banyak sekali yang saya nggak kenal mitra-mitra saya di Makassar, ada Pak Amir, ada Bu Dewi, ada yang lain-lain itu nggak ngerti saya, ada Pak Dwi, nggak kenal saya sebelumnya sama sekali nggak kenal kan, tapi akhirnya semua sudah kayak saudara ya kan. Kita kemana-mana ibaratnya begini enaknya kita ini ya, termasuk teman-teman juga misalnya yang jauh-jauh ke Jogja sudah ada saudara di Jogja ya kan, bisa ke tempat saya, ke rumah saya, seperti saya ke luar daerah di mana-mana pasti ada yang jemput. Karena Banyak saudara kan gitu ya. Jadi selalu ada saudara di mana-mana. Itulah enaknya di kita di bisnis seperti ini ya. Jadi memang banyak saudara banyak rezeki ya. Salah. Ini mulai ada pertanyaan masuk ini Pak dari Safli Muhammad. Nah pertanyaan, apa strategi dari Bapak Haji Ad dan Haris agar cepat tembus no cash? Mungkin iya. Jadi itu strategi itu sebenarnya kita pasti ajarkan ya, karena ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang rahasia. Kalau di bisnis konvensional dulu orang sukses strateginya apa kadang-kadang disimpan-simpan. Kalau diberikan pun mungkin hanya diberikan 50-60% ya, tapi yang 30% disimpan gitu kan. Tapi di bisnis ini insya Allah kita bongkar semuanya. Tapi yang paling penting begini ya, yang paling penting adalah 5 hal tadi. Kita harus punya impian yang kuat, karena kalau orang punya impian yang kuat itu orang nggak gampang kok orang mau ngomong apapun tentang kita, mau menjelek-jelekan, mau apa ya, mau menghambat dan sebagainya, kita nggak peduli itu. Jadi kuncinya nomor 1 ya harus memiliki impian yang kuat. Tanpa kita punya impian yang kuat ya kita akan gampang dibelok-belokkan itu tadi ya kan. Nah maka miliki impian yang kuat itu kunci nomor 1 lah, kiatnya nomor 1 itu. Karena banyak teman-teman ini yang apa ya, hanya pengen gitu loh, bukan memang punya impian yang mau diwujudkan benar-benar serius dengan batas waktu atau target waktu tertentu, enggak, tapi cuma pengen. Maka ketika ini agak ditolak, misalnya baru ngomong ke 1 orang, 2 orang, 3 orang aja, terus kemudian ada yang ngomong negatif, terus berhenti. Nah, itu ya, padahal tadi kalau Pak Imam kan sudah membuktikan ya, Pak Imam ini kan kerja puluhan tahun kan, ya, betul kan? Nah, tapi hasilnya kan juga begitu-begitu saja ya. Ya. Kadang-kadang kalau orang bekerja itu kita, makanya ada prinsip kan, orang rela bekerja puluhan tahun untuk mengkayakan orang lain, tapi tidak sanggup untuk bekerja sungguh-sungguh hanya paling 1, 2, 3 tahun, tapi untuk mengkayakan diri sendiri. Nah, itu masalahnya, mental kita memang harus dibangun dulu dari mana? Dari impian. Karena kalau impian kita kuat, mental kita akan bagus. Itu dulu. Nah, kemudian perbaiki sikap. Jadi sukses itu sekali lagi tidak ada yang instan. Sukses itu ada polanya, ada syaratnya gitu ya. Ada syaratnya ya, syaratnya tadi kiat-kiatnya apa ya, harus memiliki impian yang kuat, sikap kita juga yang harus bagus. Kemudian nah ini kalau kendaraan kita sudah ada di kendaraan yang tepat, nih bisnis yang tepat ya, PT BES bersama PT BES ya kan. Kemudian kita harus benar-benar menjadi anggota tim. Kalau masih baru itu anggota tim yang baik, jangan bikin kacau gitu kan. Anggota tim kita jadi orang anggota tim itu harus yang anggota tim yang mampu memberikan, menyemangati. Jadi keberadaan kita di tim itu jangan membuat tim loyo, tapi mampu membuat tim itu semangat, ya kan? Nah, itu jadi penting itu. Dan jangan sambil kita membangun tim yang tangguh juga, belajar dari leader-leadernya. Kemudian kita juga harus punya mentor, pelatih tadi, dan komitmen. Itu sebenarnya kuncinya cuma itu aja. Tapi itu aplikasikan. Ya kalau saya dulu kan memang
karena impian saya sangat kuat, karena saya terinspirasi oleh seorang ibu yang 2 bulan sudah dapat Fortuner, dalam 2 bulan 2 Fortuner dan 2 dapat Mobilio plus haji tambah haji plus. Maka saya pengen seperti dia. Wah, makanya saya ini berangkat jam 7 pagi pulang 11 malam dulu di awal. Tiap hari Saya. Enggak ada ini kok jam 5 sudah di rumah, ya gelisah saya. Impian saya ini gimana terwujudnya gitu. Jadi kalau orang punya impian yang kuat tuh nggak bisa nyantai-nyantai karena dia sudah punya target waktunya. Jadi kalau mau cepat, ya miliki impian yang kuat, target waktu yang terukur jelas gitu. Tuh. 5 menit lagi paling lama Mas. Iya. Biar enggak. Oke, jawaban dari Mas Pak Saukri Muhammad tadi sudah diberikan ya, kiat-kiatnya ada 5 kiat tadi, dan langsung bisa diaplikasikan. Nah, ya mungkin untuk pertanyaan bisa ditanyakan ya, masih ada waktu 5 menit lagi untuk sesi ini. Tapi mungkin teman-teman ya, jadi yang apalagi yang masih baru, yang belum ngerti bisnis, masih ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan di grup ini, boleh ya, tinggal di chat di komentarnya, atau mau tanyakan langsung dengan yang mengundang Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, mengundang masuk ke grup. Kan semua yang masuk grup itu pasti ada yang mereferensikan ya, maka hubungi yang mereferensikan kalau mau tanya lebih jauh ya. Mudah-mudahan, karena ini waktu kita juga sudah 2 jam nih kita ya, nggak kerasa ngobrol begini kan, nggak kerasa nih, apalagi ngobrol sesuatu yang memang menarik. Ada kita sendiri, saya sendiri ada gairah di dalam menjalankan bisnisnya, maka nggak kerasa kalau udah ngomong begini ya kan. Kita nih kalau udah ketemu teman-teman ngobrol beginian tuh sebenarnya mau sampai jam berapapun sebenarnya sanggup aja kita. Karena itu ada passionnya. Iya. Ya, jadi teman-teman ya, sekali lagi boleh kalau ada mau tanya di sini, tapi nanti kalau teman-teman pengen juga kemudian bermitra ya, tinggal hubungi orang yang merekomendasikan Bapak Ibu sekalian masuk di dalam grup ini. Ya insya Allah materi seperti ini atau dialog-dialog begini ya, kita akan rutin lakukan, nanti kita infokan, tapi insya Allah nanti kedepannya setiap hari ada, jadi teman-teman juga nanti bisa secara rutin menghadirkan kenalan-kenalannya atau teman-temannya di calon mitra di grup ini biar mendapatkan informasinya ya. Dan nanti yang isi bukan saya terus ya, karena di tim saya ini sudah sangat banyak orang-orang hebat ya, nanti kita bergantian ya, mungkin yang besok mungkin Bu Novirate, mungkin nanti Bu Aka Perini, mungkin nanti Bu Ani Kurnia Sandi, mungkin yang lain juga Ustadz Ojatsu, ada Ustadz Pak Masturi. Nah banyaklah, kalau nyebutin sih tim saya ini udah nggak ngerti karena udah 400 lebih ya, kalau sama peraih motornya sih sudah nggak ngerti saya udah. Jadi di tim saya saja yang dapat rumah 1 miliar itu sudah lebih dari 40 orang. Jadi kalau sekarang ini suruh nyebutin satu-satu itu kadang-kadang ya bisa saja, tapi perlu waktu lama karena sambil nginget-inget gitu ya. Peraih Pajero lebih banyak lagi, peraih Mobilio. Motor itu tiap hari laporan ke saya ini dapat motor, dan motor itu tiap hari itu nggak kurang 4-5 orang itu hampir tiap hari bayangin ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang belum bergabung segera ambil keputusan, dan saya doakan insya Allah ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ya, bulan yang insya Allah bulan yang sangat tepat untuk memulai. Meskipun mungkin kadang-kadang kita beralasan, wah ini kan kondisinya lagi kondisi apa? Pandemi COVID. Sebenarnya itu nggak bisa jadi alasan. Karena apa? Karena kalau kita nunggu selesainya kapan, ini kita tahu. Mungkin ini bisa sampai kalau selesainya akhir tahun bagaimana? Ya kan? Nah, apakah kita masih bisa tabungan kita masih bisa untuk bertahan sampai akhir tahun kan gitu. Dan sebenarnya juga dalam kondisi seperti ini justru kita saat yang tepat untuk memulai ya, karena ini kondisi yang relatif kalau sekarang saya bilang ini dunia baru saya ya, meskipun bisnisnya sama tetapi dunianya baru. Kenapa? Karena saya sebelumnya nggak pernah saya presentasi Facebook seperti ini. Ini menjadi dunia baru kan, artinya ada menemukan cara-cara baru, dan insya Allah ini justru bisa menjangkau kemana-mana juga. Jadi selalu ada solusi, nggak usah nunggu pandemi selesai ya. Saat ini pun adalah saat yang tepat kita untuk memulai, karena memulai itu kapan saat yang tepat ya, saat yang paling tepat adalah saat ini
ya saat apa nyata ya saat ini adalah saat yang tepat gitu. Oke, dari saya mungkin itu ya Mas Andika. Ya. Mungkin bisa saya ulangi lagi bagi pemirsa rekan-rekan yang baru hadir, baru masuk atau yang ingin lebih memahami, bisa langsung menghubungi orang yang mengundang dan memasukkan rekan-rekannya ke grup solusi bebas riba ini. Nah, untuk bagaimana kejelasannya bisa langsung ditanyakan oleh yang mengundang. Dan kedepannya seperti disampaikan Bapak Haji Adnan Haris, ada grup WA pembinaan untuk menjalankan bisnis ini. Ya, mungkin karena sudah sesi pertanyaan dan sudah ini juga sekian ya dari saya, langsung saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sinergi. Go, go, go. Go, go. No riba.